Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu yang menjelajahi Ultimate Void selama 2 tahun untuk menuntaskan penasarannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Istana Surgawi Sungai Bergelombang adalah istana surgawi yang dibayangkan Qin Mu dan menempati area yang sangat luas. Namun, ketika berhadapan dengan reruntuhan akhir, tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Istana itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan reruntuhan akhir yang mengerikan. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke reruntuhan akhir bersama dengan Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling tetap berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan kekuatan Ruins of End menariknya ke jurang. Dia tidak memiliki banyak prestasi dalam pertempuran dan tidak dapat menahan kekuatan Ruins of End. Jika dia ditarik ke dalam Ruins of End, dia bisa melupakan tentang melarikan diri dari gravitasi jurang yang mengerikan. Tiba-tiba, bunga teratai kembar jatuh berjatuhan. Nyonya Yuanmu melompat dan melihat ke bawah dari atas, mengayunkan bunga teratai kembar itu ke arah kepala Yang Mulia Ling. Ling, tidak ada yang bisa membunuhmu, tetapi itu tidak berarti reruntuhan akhir tidak bisa. Nyonya Yuanmu berteriak dengan tegas, reruntuhan akhir, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kedua teratai itu meledak dengan kekuatan tak terbatas dan menghantam ke bawah. Yang Mulia Ling mengangkat jarinya dan mengetuk palu teratai. Jurang reruntuhan akhir berguncang hebat, dan teratai kembar di tangan Nyonya Yuanmu tiba-tiba meledak menjadi bubuk halus. Nyonya Yuanmu tercengang. Teratai di tangannya hanya tersisa dengan tongkat kosong. Jurang reruntuhan akhir menarik sosok Yang Mulia Ling ke bawah. Nyonya Yuanmu menggertakkan giginya dan tidak mengejarnya. Dia berpikir dalam hati, dia pasti mati setelah jatuh ke reruntuhan akhir. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa merangkak keluar. Tepat saat dia memikirkan itu, Yang Mulia Ling tiba-tiba menunjuk ke dinding batu jurang. Tanah suci reruntuhan akhir bergetar dan hampir meledak. Nyonya Yuanmu tercengang. Tanah suci ini adalah tempat dia dilahirkan. Jika dihancurkan, kemampuannya juga akan sangat melemah. Dia menggertakkan giginya dan bergegas turun, membombardir Yang Mulia Ling dengan seni ilahi. Kedua wanita itu jatuh ke kedalaman jurang satu demi satu. Nyonya Yuanmu dan Yang Mulia Ling menabrak daun teratai di dasar jurang satu demi satu. Nyonya Yuanmu masih tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak bisa menahan rasa cemas. Salah satu dari dua wanita itu berdiri di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Ekspresi Yang Mulia Ling masih acuh tak acuh. Serangan Nyonya Yuanmu tampaknya tidak berpengaruh padanya. Memang sangat sulit untuk membunuhnya. Empat tuan muda Istana Milwo pernah memiliki kesempatan ini, tetapi Kaisar pendiri Qin Yehi menghalanginya untuknya. Jika dia ingin membunuhnya, itu tidak mungkin kecuali jika itu adalah eksistensi setingkat tuan muda Istana Milwo. Nyonya Yuanmu menatapnya dengan hati-hati sementara Yang Mulia Ling melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada bunga teratai, dan dia berkata dengan heran, ini adalah reruntuhan akhir? Sebenarnya ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dia memeriksa bunga teratai itu secara mendetail. Di laut kekacauan ini, terdapat 17 jurang reruntuhan akhir yang berhubungan dengan 17 alam semesta. Ke-17 alam semesta ini muncul secara berurutan, tetapi tampaknya tidak ada urutan karma di reruntuhan akhir. Bagi orang biasa, situasi seperti ini sulit dipahami, tetapi bagi Yang Mulia Surgawi Ling, itu sangat sederhana. Baginya, hakikat alam semesta adalah massa dan energi. 17 alam semesta hanyalah 17 keadaan massa dan energi. Sementara itu, jurang reruntuhan akhir adalah titik yang tidak berubah. Dia dapat mengamati 17 keadaan pada saat yang sama. Ini mirip dengan seni ilahinya yang tidak berubah, tetapi lebih mendalam. Ini adalah titik sulit lainnya di alam semesta selain Gunung Hitam. Yang Mulia Ling bergumam pada dirinya sendiri dan berkata dengan suara rendah, pohon dunia Gunung Hitam besar menjadi tiruan pohon Dao dari semua orang yang telah mencapai Dao karena atributnya yang tidak berubah. Dao besar dari mereka yang telah mencapai Dao tercetak dalam kekosongan pamungkas dalam bentuk pohon dunia, dan ada harapan untuk selamat dari malapetaka besar kehancuran alam semesta. Reruntuhan akhir adalah titik sulit lainnya. Secara logika, seharusnya ada juga cara untuk mencapai Dao di sini. Darah Nyonya Yuanmu menjadi dingin. Ketika dia bertemu dengan Tuan Muda kedua Istana Miro di sini, Tuan Muda kedua mengatakan kepadanya bahwa ada cara lain untuk mencapai Dao, dan itu adalah karakteristik Dewi Reruntuhan Akhir. Hanya dewa kuno yang lahir di reruntuhan akhir yang bisa melakukannya. Dia tidak menyangka Yang Mulia Ling merasakan keberadaan jalan lain untuk mencapai Dao dan melihat prinsip-prinsip di balik pohon dunia dan reruntuhan akhir. Bakat dan pemahaman seperti ini sungguh luar biasa. Pencapaian Dao seperti ini mengharuskan seseorang untuk mengolah Dao dari reruntuhan akhir, teratai benih kekacauan. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya cukup merepotkan. Yang Mulia Surgawi Ling memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Sepertinya tidak terlalu merepotkan. Nyonya Yuanmu tersenyum saat dia berkata dengan lembut, Kakak Ling, kamu bilang itu tidak merepotkan,
Jadi bagaimana aku bisa mencapai Dao di reruntuhan akhir? Lihat aku, apakah aku sudah mencapai Dao di reruntuhan akhir? Yang Mulia Surgawi Ling meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berhasil. Jalan yang kamu ambil hanyalah pohon Dao tradisional. Namun, Dao dari reruntuhan akhirmu berbenturan dengan kekosongan tertinggi, jadi kamu tidak bisa mengolah pohon Dao. Jalanmu salah. Aura Nyonya Yuanmu tertahan. Dia adalah eksistensi yang paling kuat di dunia, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa jalannya salah di depannya. Namun, sejak Kaisar Hao Tian menyelamatkannya dari segel tali merah Qin Mu, dia memang mencoba menanamkan Dao-nya ke dalam Ultimate Void, tetapi dia selalu gagal. Angin dingin Ultimate Void akan meniadakan panas dan keheningan jalannya di Ruins of End. Belum lagi pohon Dao, bahkan jika dia memasuki Ultimate Void, dia akan merasakan bahaya kematian. Ada seseorang di dunia ini yang mencapai Dao Agung di Ruins of End. Yang Mulia Ling melanjutkan, Yang Mulia Mu menggunakan dirinya sebagai alam semesta untuk berevolusi menjadi Ruins of End. Lotus kekacauan dari Ruins of End menumbuhkan lotus, itulah sebabnya dia adalah Dao Ruins of End yang asli. Namun, Dao-nya juga sedikit berbeda. Dia tidak memahami Dao dari Ruins of End untuk membudidayakan lotus kekacauan, tetapi dia mengandalkan objek eksternal seperti World Tree-nya. Dia mengandalkan benih lotus dari Ruins of End. Nyonya Yuanmu tampak tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, sehelai daun teratai melayang diam-diam dari kejauhan. Tuan muda kedua, yang terkungkung di laut kekacauan, awalnya berencana untuk menyerang dua orang di atas daun teratai dan menculik mereka dengan paksa. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun dan tidak bergerak. Pandanganmu luar biasa. Ternyata ada eksistensi sepertimu di era ke-17. Sungguh tanah yang penuh harta karun. Laut kekacauan bergolak, dan ombak bergulung-gulung. Wajah besar tuan muda kedua perlahan muncul dari laut, dan suaranya memasuki telinga mereka. Sepertinya guru benar. Dia pernah berkata dengan sedih bahwa kita yang telah mencapai Dao adalah hama alam semesta. Kita menyelundupkan diri kita ke alam semesta berikutnya dan menyerbu energi roh dan energi roh di sana, menyebabkan alam semesta asli menjadi lebih kecil. Jumlah makhluk cerdas yang lahir juga berkurang, menghasilkan eksistensi yang dapat menyelesaikan malapetaka kehancuran yang besar. Era ke-17 tidak diserbu oleh para Taois prasejarah, tetapi seorang wanita cantik sepertimu benar-benar lahir. Wajahnya perlahan muncul dari laut kekacauan dan muncul di permukaan laut tidak jauh dari sana. Yang Mulia Surgawi Ling melihat ke bawah dan melihat bahwa tuan muda kedua dari istana Miluo itu cantik. Dia tampak mirip dengan Nyonya Yuanmu, tetapi bahkan lebih cantik. Kau adalah orang asli dari reruntuhan akhir. Yang Mulia Surgawi Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa namamu? Mengapa kau ditekan di sini? Saya tuan muda kedua istana Miluo. Nama saya tidak penting lagi. Saya telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi saya dan memperoleh aula Dao tanpa batas, jadi guru saya memanggil saya tanpa batas. Saat itu, karena saya ingin menghancurkan seluruh alam semesta dan memusnahkan semua peradaban, setelah saya membunuh banyak orang yang telah mencapai Dao, guru saya menemukan bahwa itu adalah Anda. Tuan muda kedua istana Miluo tiba-tiba menyadari kemunculan Yang Mulia Surgawi Ling, dan seolah-olah dia telah melihat hantu, dia berteriak, "Mengapa Anda?" Yang Mulia Surgawi Ling bingung. "Ini saya." "Mengapa?" Nyonya Yuanmu sedikit bingung. Dia menatap Yang Mulia Surgawi Ling, lalu ke tuan muda kedua istana Miluo, tidak tahu apa yang mengejutkannya. Di kekosongan tertinggi, aura Qin Mu dan Kaisar Hao Tian meningkat hingga ekstrim. Kaisar Hao Tian menggunakan Tai Chu Qi untuk secara paksa berubah menjadi jalur kesadaran. Langit surgawi Qi agungnya langsung berevolusi dan berubah menjadi langit surgawi Tai Chu. Di langit tertinggi Tai Chu, jalur Tai Chu tak terbatas. Itu membuat langit Tai Chu-nya tampak seperti alam semesta baru saja terbuka, dan pohon dunia berdiri tegak di dalam Tai Chu Qi yang tak terbatas. Di tangannya, Qi lain dari teknik Tai Chi berubah menjadi kapak ilahi Tai Yi, dan dia meraihnya seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Di kejauhan, Tai Chu, yang sedang melawan Yang Mulia Surgawi Yun, segera merasakan Dao Tai Chu yang hampir sempurna. Dia buru-buru melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Itulah alam yang dia impikan, alam yang dia dambakan. Namun sekarang, itu ditunjukkan pada putranya. Meskipun Kaisar Hao Tian menggunakan Qi dari Qi primordial untuk mengembangkan langit tertinggi Tai Chu, membuatnya tidak sempurna, Tai Chu sendiri bahkan tidak dapat mencapai langkah ini. Yang Mulia Surgawi Yun memanfaatkan linglungnya untuk menusuknya di dada. Tai Chu buru-buru menenangkan diri dan segera mundur. Dia menjentikan jarinya dan membuat pedang Kaisar melayang. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Surgawi Mu. Aku mungkin telah kehilangan dorongan dan motivasiku. Dia mendesah pada dirinya sendiri dan fokus untuk melawan Yang Mulia Surgawi Yun. Peningkatan yang dicapai oleh Yang Mulia Surgawi Yun sungguh luar biasa. Ia telah beradaptasi dengan pohon Dao buah Dao milik Grand Emperor. Akan tetapi, karena tubuh jasmaninya terlalu lemah, tangannya terikat saat ia menyerang,
dan ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Taichu telah terluka dalam pertempuran dengan Qin Mu, dan dia juga telah kehilangan aula langit Numinous yang diberikan oleh Tuan Muda ketiga kepadanya. Namun, dia masih memiliki 24 aula dari ibu kota Giok Istana Leluhur, yang merupakan kartu trufnya. Selama dua langit tertinggi agung menyatu sedikit lagi, dia dapat mengaktifkan 24 aula tahta untuk menekan Yang Mulia Surgawi Yun. Selama Yang Mulia Surgawi Yun ditekan sejenak, dia dapat mengambil kesempatan untuk melahap dan memurnikan langit tertinggi agung lawannya dan mengolahnya menjadi langit tertinggi agung Taisu. Pertempuran antara mereka berdua menjadi semakin buntu. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mencari kesempatan untuk menyingkirkan lawan mereka dan melahap langit tertinggi agung lawan. Pada saat ini, Kaisar Hao Tian menggerakkan tubuhnya dan melangkah maju. Dia mengayunkan kapak ilahi Tai di tangannya dan menyapukannya ke arah Qin Mu. Dia masih mengumpulkan kekuatannya. Serangan ini mengandung kekuatan tertinggi dari Taichu Overarching Heaven. Selain kekuatan sihirnya sendiri dan pemahaman tentang Dao, Ultimate Point terbuka dimanapun kapak itu lewat, ini jelas merupakan serangan terkuat yang bisa dia lepaskan dalam hidupnya. Kekuatan serangan ini tak tertandingi. Pada saat yang sama, pohon dunia di belakang Qin Mu bergemuruh, dan cabang-cabangnya terbang ke atas. Akar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, berakar di kekosongan tertinggi. Akar yang sangat tebal menyebar ke segala arah, menembus kekosongan tertinggi untuk menyerap angin dingin dan sunyi, memungkinkan angin bertiup di pohon berharga agar tetap tidak bergerak. Qin Mu pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan sihir di tubuhnya. Ki vitalnya digunakan untuk merekonstruksi tubuh jasmani dan roh primordialnya, tetapi pohon dunia berisi jejak Dao agungnya. Pada saat ini, saat pohon dunia berakar di kekosongan tertinggi, jejak Dao agung di pohon dunia langsung tampak tercetak di kekosongan tertinggi. Kekuatan Dao agung yang melonjak-melonjak dari pohon dunia. Qin Mu merong panjang, dan kekuatan yang melonjak dari kehampaan memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi Dao dan merasakan kekuatan tertinggi Dao agung yang memenuhi tubuhnya. Pintu di tangannya terbang ke atas, dan Dao agung mengalir ke pintu. Menggunakan pintu sebagai pisau besar, pintu itu tidak mengenai kapak Kaisar Langit Hao. Sebaliknya, pintu itu menebas ke arah pohon Dao Taichu milik Yang Mulia Surgawi Hao. Cahaya tak terbatas meledak dari kekosongan tertinggi dan menelan mereka berdua, menenggelamkan sosok mereka. Dalam cahaya itu, suara retakan keras terdengar. Pohon Dao di surga tertinggi Taisu bergoyang dan jatuh, menabrak surga tertinggi. Rantai Dao runtuh, dan tanda-tanda Dao naik seperti debu. Di belakang Qin Mu, pohon dunia bergoyang dan tiba-tiba pecah, jatuh ke tanah. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Qin Mu dan Kaisar Langit Hao bergoyang. Aura mereka melemah dengan cepat. Senyum muncul di wajah Kaisar Hao Tian, dan dia berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia Surgawi Mu, Anda mampu melukai kami berdua, tetapi Anda tidak menyangka bahwa saya memiliki Tuan Muda ketiga dan keempat di belakang saya, serta seluruh ibu kota Giok dari Istana Leluhur." Dari tengah alisnya, aula harta karun terbang keluar. "Sekarang, selama aku menyingkirkanmu, semua kekacauan di surga dan dunia dapat dengan mudah dipadamkan." Kaisar Hao Tian menegakkan punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Rekan-rekan Taois dari aula 32 harta karun, silakan." Tidak ada gerakan di 32 aula. Kaisar Langit Hao sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, 32 teman Dao, pohon dunia Yang Mulia Surgawimu telah dihancurkan olehku. Kalian bisa mulai sekarang." Masih tidak ada gerakan di aula 32 harta karun. Qin Mu berbalik dengan gemetar dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Yang Mulia Surgawi Hao, di ibu kota Giok Istana Leluhur, tidak hanya ada 3 tuan muda dan 4 tuan muda, ada juga 7 tuan muda. Dan aku adalah tuan muda ke-7. Ibu kota Giok Istana Leluhur, malapetaka besar yang menghancurkan era ke-16. Pohon Dao bergoyang, dan 4 tuan muda Istana Miluo memainkan sitar di bawah pohon. Di samping mereka ada banyak kepala aula Istana Miluo. Di sisi lain, pohon dunia melayang dari tengah kekacauan, dan sesosok berdiri di bawahnya. Suaranya terdengar dari jauh. "Siapapun yang berani melawanku, aku akan membunuh mereka. Tuan muda ke-7, kau terlalu kurang ajar." Suara lain terdengar, dan aula langit Numinous pun muncul. "Tuan muda ke-7, biasanya kamu suka bermimpi. Kenapa sekarang kamu tidak bermimpi?" 4 tuan muda Istana Miluo berhenti memainkan sitar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok di bawah pohon dunia. Mereka berkata dengan acuh tak acuh, "Guru tidak ada di sini, tetapi bukan giliranmu untuk bersikap kurang ajar di Istana Miluo. Di Istana Miluo ini, kamu berada di peringkat ke-7, bukan yang pertama." Sosok di bawah pohon dunia berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Meskipun malapetaka besar menghancurkan segalanya, itu tidak dapat mengguncang sosok orang di bawah pohon itu. Bahkan auranya tidak dapat menggerakkannya. Saat dia berjalan melewati kekacauan, malapetaka besar kehancuran membuatnya merasa seperti ikan di air, santai dan puas. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh, tetapi rambutnya putih,
dan ada jejak usia dan angin di wajahnya. Dia persis sama dengan Qin Mu, tetapi dia lebih dewasa dan tenang. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak hal setelah kembali ke alam semesta masa lalu. 7 ajaran guru, tidak peduli siapa di antara kita yang memahami hal yang berbeda. Di alam semesta masa lalu, Qin Mu menyapukan pandangannya ke wajah orang-orang yang telah mencapai Dao. Dia memeriksa buah Dao mereka dan berkata, kita masing-masing memiliki pencapaian sendiri. Peringkat hanya berdasarkan urutan memasuki bimbingan guru, bukan kemampuan kita. Ketika guru memimpin murid-muridnya, kultivasinya tergantung pada orangnya. Sebenarnya, dahulu kala, saya telah melampaui logika yang telah diajarkan guru kepada saya. Ketiga, keempat, saya telah mengolah yang lebih baik. Keempat tuan muda istana Miluo menundukkan kepala untuk memainkan sitar mereka, dan senyum muncul di wajah mereka. Sebuah aula berharga melesat dari kedalaman istana Miluo, menerobos lapisan kekacauan purba dan melewati 15 zaman dan malapetaka alam semesta untuk tiba di belakangnya. Aula Cakrawala Ungu. Ia disebut Cakrawala Ungu oleh tuan istana Miluo, tetapi orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Dewa Dao Cakrawala Ungu. Tuan muda ketiga tersenyum. Aula Langit Numinous juga menyeberangi sungai kekacauan yang panjang dan muncul di belakangnya. Ia disebut Ling Xiao oleh tuan istana Miluo, dan orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Dewa Dao Ling Xiao. Tidak hanya itu, tetapi surga surgawi era ke-17 memiliki hubungan yang sangat besar dengannya. Ketika Grand Primordium Kaisar Agung pertama kali memasuki ibu kota Giok istana leluhur, ia menunjukkan kepada mereka aula langit Numinous miliknya dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada Grand Primordium Kaisar Agung. Setelah Grand Primordium menjadi Kaisar Surgawi, ia membangun surga surgawi dan aula langit Numinous. Aula langit Numinous dari surga surgawi menjadi simbol kekuatan dan status di seluruh alam semesta. Yang mulia Surgawi Yu mendirikan alam istana surgawi, dan yang mulia Surgawi Yun menyempurnakan 2 alam terakhir dari istana surgawi. Langit Numinous dan tahta kaisar mengacu pada aula langit Numinous dari surga surgawi. Dan sumber dari semua ini adalah aula langit Numinous milik tuan muda ketiga. Tidak hanya itu, siapapun yang berkultivasi ke alam langit Numinous atau alam tahta kaisar di era ke-17 akan membantu tuan muda ketiga berkultivasi. Kultivasi mereka akan meningkat, dan begitu pula kultivasi tuan muda ketiga. 7 tua, akumulasimu terlalu dangkal. 4 tuan muda istana Miluo menundukkan kepala dan terus memainkan sitar. Suara sitar terputus-putus, dan mereka berkata dengan acuh tak acuh, datanglah lebih awal dan jadilah teman kami. Kita juga bisa pergi lebih awal untuk menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan malapetaka kehancuran. Tujuan kita sama, jadi mengapa kita harus saling membunuh? Tuan muda ketiga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan santai, 7 tua, demi guru, kami tidak akan mempersulitmu. Sekarang karena Maha Agung belum keluar, Wuji telah ditekan, Wuzong dan Zanji tidak dapat ditemukan, dan semua penerus Dao Istana Miluo akan mendengarkan perintah kami. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Qin Mu menghela napas dan duduk. Aula kekacauan muncul dari sungai kekacauan yang panjang. Melelahkan berbicara dengan kalian orang-orang bodoh yang tidak punya otak. Aku duduk di sini, dan siapapun yang berani meminjam kekuatan dari Yang Mulia Surgawi Hao akan menjadi musuh bebuyutanku. Para penerus ibu kota Giok terdiam, dan tidak ada yang bergerak. Tuan muda ketiga mengangkat alisnya, dan pohon Dao muncul di belakangnya dengan 9 buah Dao tergantung di atasnya. Dia melangkah maju dan menyambut Qin Mu yang tidak bergerak. Ketiga mata Qin Mu tertutup rapat. Tuan muda ketiga berjalan di depan Qin Mu dan masih 40 kaki jauhnya darinya. Dia mengangkat kakinya tetapi tidak mendarat. Tuan muda keempat mengangkat kepalanya dengan heran, dan nada sitar di bawah tangannya tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi nada sitar yang terputus-putus, tetapi menjadi bersemangat dan penuh dengan niat membunuh. Pohon Dao buah Dao di belakangnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan melompat bersama dengan musik sitar. Cahaya yang melompat menjadi sangat indah dan melonjak ke arah Qin Mu. Langkah kaki tuan muda ketiga mendarat saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan guru tidak akan berani begitu ceroboh saat menghadapi kita? Berdiri. Qin Mu terus duduk diam dan tidak bangun. Tuan muda ketiga mengangkat tangannya dan membalikkan langit. Seluruh sungai kekacauan berguncang tanpa henti. Dia melangkah maju dan telapak tangannya mendarat. Niat membunuh dari nada-nada sitar menjadi sangat padat. Ketiga mata Qin Mu masih tertutup rapat, dan dia tidak membukanya. Telapak tangan tuan muda ketiga jatuh. Pada saat ini, pohon dunia di belakang Qin Mu bergoyang, dan cabang-cabang serta daun-daunnya berkibar. Buah Dao muncul dan berputar-putar dengan dengungan. Seni ilahi Dao Agung menjadi sangat padat saat bertemu dengan telapak tangan tuan muda ketiga. Sungai kekacauan yang panjang bergetar sebelum menjadi tenang. Angin panas dan sunyi bertiup. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu perlahan terbuka, dan bukaan mata itu dipenuhi dengan kekacauan primordial yang padat. Samar-samar,
Orang bisa melihat cahaya ungu terbata-bata dari dalam kekacauan dan akan segera muncul. Pakaian Tuan Muda ketiga berkibar tertiup angin saat dia berhenti dan berbalik. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tujuh tua, demi guru, aku akan melepaskanmu kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ayo pergi." Dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, dan banyak penerus Dao dari ibu kota Giok ragu sejenak sebelum berbalik untuk mengikutinya. Namun, hanya sebagian dari 72 Master Aula yang pergi. Masih ada beberapa yang tetap tinggal untuk berdiri di belakang Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat sedikit mengernyit, dan tatapannya tertuju pada mata vertikal di tengah alis Qin Mu. Tuan Muda ketiga tidak benar-benar mundur demi Tuan Istana Miluo. Sebaliknya, dia merasakan bahaya dan mengambil inisiatif untuk mundur agar tidak kehilangan muka. Sesuatu yang dapat membuatnya merasa berbahaya jelas bukan masalah kecil. Saya hanya punya satu tujuan, yaitu menerobos malapetaka dan menemukan istri saya yang sudah meninggal. Tuan Muda keempat meletakkan telapak tangannya di senar sitar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya berbeda dari Ling Xiao. Dia menginginkan kekuatan dan otoritas abadi. Dia ingin menciptakan alam semesta yang tidak akan pernah hancur. Saya hanya punya keinginan kecil ini. Saya akan membunuh siapapun yang menghalangi saya." Mata vertikal di tengah alis Qin Mu perlahan terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tuan Muda keempat mencoba yang terbaik untuk memetik sitar, dan suara sitar pun terdengar. Tiba-tiba, suara sitar menjadi serak dan senarnya putus. Tuan Muda keempat mendengus dan berdiri untuk menyimpan sitarnya. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Penguasa aula yang tersisa buru-buru mengikutinya dan menghilang tanpa jejak. Di bawah pohon dunia, mata Qin Mu yang lain perlahan terbuka, dan dia menghela napas dengan gemetar. Bagi kalian semua, ini demi kekuasaan atau demi orang-orang yang kalian cintai. Bagiku, apa yang kulakukan adalah demi kelangsungan hidup orang-orang di masa depan. Dia berdiri. Di pohon dunia, buah Dao tiba-tiba terbelah dan jatuh ke sungai panjang kekacauan. Akar pohon dunia menggali ke dalam sungai panjang kekacauan primal dan menyerap ki kekacauan primal. Setelah beberapa saat, bunga Dao baru perlahan mekar dan buah Dao lahir. Perdamaian abadi, apakah kalian baik-baik saja? Qin Mu bertanya di bawah pohon dunia dengan suara rendah. Era ke-17, kekosongan tertinggi. Kaisar Hao Tian memiliki ekspresi serius. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada gerakan dari Aula 32 harta karun. Tidak ada yang turun. Tiba-tiba, terdengar gerutuan. Kaisar Hao Tian buru-buru menoleh dan melihat Tai Chu mengaktifkan 24 Aula tahta, bersiap untuk menekan Yang Mulia Surgawi Yun dan Surga Kesadaran Agung untuk merebut Tai Chu Dao. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada gerakan dari 24 aula tahta. Hubungan antara aula tahta dan mereka yang telah mencapai Dao benar-benar terputus. Yang Mulia Surgawi Yun melihat bahwa dia berada di atas angin. Dia menumpuk pedangnya 13 kali dan menusuk 13 bagian tubuh jasmani Tai Chu. Akhirnya, dia menusuk ke jantung alis Tai Chu. Dengan jentikan ujung pedangnya, dia mengeluarkan batu asal Tai Chu dari jantung alisnya. Tai Chu kesakitan dan segera mundur. Kekuatan sihirnya meningkat secara eksponensial, dengan paksa memisahkan Ki Agung menyeluruh satu dari surga kesadaran menyeluruh agung. Ketika Yang Mulia Surgawi Yun menerima batu asal Tai Chu, dia segera menunjuk ke jantung alisnya. Ada juga sepotong batu asal di jantung alisnya. Ketika dua potong batu asal bertabrakan, mereka langsung bergabung menjadi satu, menjadi batu asal yang lengkap. Kesadaran Yang Mulia Surgawi Yun meluas, dan buah Dao dari pohon Dao Grand Emperor meledak dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Surgawi Hao berbalik, melambaikan lengan bajunya, dan mengambil 32 aula harta karun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yang Mulia Surgawimu, kamu beruntung. Mari kita bertemu lagi lain kali." Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa Yang Mulia Surgawi Yun mundur sebelum pergi bersama Tai Chu. Di belakangnya, pohon Dao yang telah diputus oleh Qin Mu bangkit dengan suara mendesing. Rantainya terhubung, dan dengan cepat kembali normal. Namun, kekuatan pohon Dao ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Qin Mu tidak mengejar. Di poin tertinggi, akar pohon dunia yang telah diputus oleh Kaisar Hao Tian juga terhubung kembali dengan pohon itu. Qin Mu menggunakan Dao Agungnya sendiri untuk memeliharanya, tetapi jika pohon dunia ingin pulih ke kondisi puncaknya, mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Surga Kesadaran Agung yang menyeluruh membawa Yang Mulia Surgawi Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi Hao dan Primordium Agung telah mundur. Dalam hal kekuatan di tingkat Yang Mulia Surgawi, kita seharusnya tidak kalah dengan mereka. Qin Mu mengangguk dan melihat ke bawah. Yang Mulia Surgawi Shu dan Raja Dewa Leluhur seharusnya segera mundur. Ini hanya ujian. Yang Mulia Surgawi Hao ingin melihat kekuatan kita. Dalam 10 tahun lagi, pasukan surga surgawi akan tiba, dan itulah pertempuran yang sebenarnya. Pohon duniamu? Yang Mulia Surgawi Yun melirik ke belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Saya melihat Yang Mulia Surgawi Hao memotong pohon dunia Anda tadi. Apakah itu sangat memengaruhi Anda?"
Saya seharusnya bisa pulih setelah 10 tahun. Qin Mu menghela napas gemetar dan menatap ke kedalaman Ultimate Void. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana denganmu? Bisakah kau menghadapi Taichu selama pertempuran terakhir? Yang mulia Surgawi Yun tersenyum. Aku tidak memiliki kepercayaan diri sebelumnya, tetapi sekarang aku memiliki kepercayaan diri 70%. Jika 70% tidak cukup, aku butuh 100%. Qin Mu menoleh dan berkata, aku selalu sedikit khawatir. Yang mulia Surgawi Hao mungkin memiliki metode lain jika dia tidak berpikir dia bisa mengalahkanku. Misalnya, menarik beberapa penerus Dao prasejarah. Tidak, aku harus pergi ke tanah terlantar itu. Yang mulia Surgawi Yun tercengang, tetapi Qin Mu sudah berdiri di pintu. Dia berteriak, Yun, pergi dan menakut-nakuti Nyonya Yuanmu. Dia saat ini sedang melawan Yang mulia Surgawi Ling, aku sedikit khawatir tentangnya. Yang mulia Surgawi Yun mengerutkan kening. Nyonya Yuanmu. Di kedalaman jurang reruntuhan akhir yang terdalam, laut kekacauan bergolak, dan wajah tuan muda kedua istana Miluo, Wuji, melayang dari permukaan laut. Dia menyeret rantai tebal dan berenang di sekitar daun teratai dengan kecepatan yang stabil. Begitu, dia tiba-tiba terkekeh. Jadi kamu dan si tua tujuh itu sama. Kamu juga berasal dari era ke-17 di masa depan. Tidak heran guru selalu menganggapmu tinggi ketika berbicara tentangmu. Nyonya Yuanmu kebingungan. Dia menatap Yang mulia Surgawi Ling dan kemudian pada tuan muda kedua, tidak tahu apa yang dia katakan. Kau membuat istana Miluo pusing. Secara logika, sebagai tuan muda kedua, aku pasti akan menyerangmu dan membunuhmu saat aku melihatmu. Tuan muda kedua Wuji mengedipkan matanya yang besar, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kekacauan. Nyonya Yuanmu sangat akrab dengan tatapan seperti ini. Itu adalah tatapan yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia adalah tipe orang yang sama dengan tuan muda kedua ini. Namun, aku tidak akan melakukan itu. Aku ditekan di sini oleh guru, jadi bagaimana aku bisa membantu istana Miluo? Tuan muda kedua istana Miluo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sehelai rambut putih melilit Yang mulia Surgawi Ling dan mengirimnya ke salah satu teratai kembar di laut kekacauan. Aku hanya akan memenuhi keinginanmu, memenuhi reputasimu yang terkenal di dunia, memenuhi legendamu. Rambut putih itu menyapu Yang mulia Ling dan bergegas menuju malapetaka kehancuran besar di alam semesta lain. Suara tuan muda kedua istana Miluo mencapai telinganya, dan dia tertawa gila. Pergilah ke era ke-6, jadilah bayangan istana Miluo. Yang mulia Ling tidak punya pilihan selain melewati gelombang pasang yang tak tertandingi dari Ruins of End. Apa yang dilihatnya adalah sejarah megah dari era ke-6. Pada saat berikutnya, dia terlempar ke dalam malapetaka besar kehancuran era ke-6. Yang mulia Ling melihat ke atas dan melihat kekacauan primordial yang luas berputar dan menghancurkan segalanya. Banyak orang yang telah mencapai Dao berjuang dalam penderitaan mereka. Pohon Dao terbakar dan patah. Namun, bahkan pemandangan yang mengerikan seperti itu tidak dapat melenyapkannya. Dia telah menguasai kualitas energi yang tidak berubah, jadi terlalu sulit untuk membunuhnya. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari dampak sungai kekacauan yang panjang. Dia mengapung di sepanjang sungai seperti Dukwet. Pada saat ini, sebuah aula kuno melayang melewati matanya. Aula itu berhenti, dan seorang pemuda mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangan Yang mulia Surgawi Ling. Ia tersenyum hangat dan berkata, siapakah kamu? Jika kamu belum mencapai Dao, mengapa kamu mampu bertahan dari malapetaka kehancuran yang besar? Yang mulia Surgawi Ling menaiki aula dan berkata, namaku Ling. Di manakah tempat ini? Pemuda itu tersenyum dan berkata, ini adalah Tiandu, dan aku adalah penguasa Tiandu. Aku bersiap untuk membuka langit sekali lagi dan memainkan masa prasejarah alam semesta untuk membuka era lain. Krisis di alam primordial datang dan pergi dengan cepat. Raja Dewa Leluhur dan Yang mulia Surgawi Su mundur satu demi satu, meninggalkan kekacauan. Para prajurit dari Eternal Peace dan Desa Riang membersihkan medan perang dan menyadari bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Kaisar Yanfeng sangat marah dan segera memerintahkan untuk membersihkan semua wilayah hantu di alam primordial. Alasan mengapa Youdu dapat menyerbu dengan begitu lancar terutama karena selama pertempuran Youdu, para monster, dewa iblis, dan hantu Youdu telah menyusup ke berbagai surga yang berafiliasi dengan alam primordial dan alam primordial membentuk alam hantu. Selain itu, setelah penguasa bumi meninggal, tidak ada yang membawa jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar itu ke Youdu, menyebabkan wilayah alam hantu menjadi lebih besar. Sebelumnya, alam hantu hanyalah penyakit ringan. Namun, dengan invasi kali ini, alam hantu di mana-mana telah menjadi jalur invasi Youdu, dan sebagian besar korban di alam primordial disebabkan oleh hal ini. Berbagai wilayah alam primordial dan berbagai surga cabang segera mengerahkan pasukan mereka untuk menyapu bersih reruntuhan akhir yang tersembunyi. Yang mulia Surgawi Utusan Maut dan Qin Fengqing juga mendirikan Youdu di alam primordial, membimbing jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar ke Youdu untuk memberi penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Di sisi lain, para prajurit yang telah tewas dalam pertempuran dibawa ke Fengdu. Sebagai pasukan hantu, mereka juga merupakan kekuatan yang besar.
Membimbing jiwa-jiwa ke Youdu alam primordial tidak berbeda dengan tindakan penguasa bumi. Itu akan menambah beban pada Youdu alam primordial. Raja Yama memulai Kaisar Yue dan berkata, dalam jangka panjang, alam primordial akan dipenuhi dengan hantu-hantu Youdu. Qin Fengqing tidak memiliki kekuatan penguasa bumi, jadi dia tidak akan dapat menekannya cepat atau lambat. Di masa depan, masalah pasti akan terjadi di Youdu alam primordial, jadi kita tidak bisa mengabaikannya. Di Yue memanggil guru surgawi Wen Tiange dan bertanya, Guru Suci, apakah Anda memiliki wawasan? Wen Tiange berkata, saya mendengar bahwa Yang Mulia Surgawimu dari Perdamaian Abadi telah mengembangkan jalur reinkarnasi, dan dia dapat menggunakannya untuk memurnikan harta karun, yang memungkinkan jiwa semua makhluk hidup bereinkarnasi di ribuan dunia dan surga, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Di Yue pergi ke Eternal Peace dan bertemu Kaisar Yanfeng untuk membicarakan masalah ini. Kaisar Yanfeng berkata sambil tersenyum, Kaisar pendiri, jangan khawatir, harta karun ini sudah disempurnakan. Di Yue tercengang dan bertanya, kapan disempurnakan? Kaisar Yanfeng berkata, sejak pertempuran Youdu kalah, Kaisar Yanxiu dan Yang Mulia Surgawimu memerintahkan pabrik-pabrik manufaktur Eternal Peace untuk menempa semua jenis senjata berat untuk pertempuran di masa depan. Harta karun ini adalah salah satunya. Pengrajin terampil Eternal Peace telah menyempurnakannya siang dan malam, dan banyak senjata berat telah mencapai skala tertentu. Di Yue bertanya, bisakah kita pergi melihatnya? Kaisar Yanfeng dengan senang hati membawanya ke pabrik manufaktur Sungai Emas. Dia melihat pabrik-pabrik manufaktur besar di kedua sisi Sungai Emas berbaris seperti naga panjang. Kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di permukaan sungai. Beberapa kapal besar sebenarnya hanya membawa komponen senjata dewa. Kapal terbang yang membawa komponen senjata dewa datang ke pabrik manufaktur terbesar dan bekerja sama dengan puluhan dewa untuk membongkar komponen tersebut. Di sini, Di Yue melihat senjata dewa besar yang mulai terbentuk. Senjata itu puluhan kali lebih besar dari altar pengorbanan senjata dewa terbesar yang diciptakan oleh surga, jembatan pergeseran saling energi roh. Senjata itu sangat megah. Di Yue mengangkat kepalanya untuk melihat, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Puncak cincin melingkar yang sangat rumit ini telah mencapai awan, dan bahkan lebih tinggi dari ibu kota Eternal Peace yang dibangun di atas mahkota pohon primordial. Banyak roh primordial Dewa Eternal Peace meninggalkan tubuh mereka dan bekerja sama untuk membawa komponen-komponen besar itu ke atas awan. Mereka menanamkan komponen-komponen itu ke dalam cincin melingkar, dan ada juga sejumlah dewa yang menghubungkan rune-rune itu. Komponen-komponen itu sudah sangat besar, tetapi dibandingkan dengan cincin melingkar ini, mereka masih sangat kecil. Ini mungkin harta karun terbesar dalam 20.000 tahun. Di Yue berseru kagum dari lubuk hatinya dan berkata, untuk menciptakan senjata seberat itu, seseorang membutuhkan kerajaan dewa yang sangat kuat dan puluhan ribu industri untuk bekerja sama menciptakannya. Dulu, era kaisar pendiri juga dapat menciptakan senjata seberat itu, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Dia mendesah tanpa henti dalam hatinya dan tersenyum pahit. Desa Riang sekarang tidak memiliki industri ini lagi. Yang Mulia, apa nama senjata berat ini? 6 roda surgawi yang mengendalikan siklus hidup dan mati. Kaisar Yanfeng berkata sambil tersenyum, di masa depan, ketika senjata ilahi disempurnakan, ia akan mampu selamanya menekan Youdu alam primordial, sehingga menyulitkan hantu dan dewa untuk menciptakan kekacauan. Selain itu, kekuatan senjata ilahi juga tak terbayangkan. Yang Mulia Surgawimu berkata bahwa begitu senjata ilahi ini disempurnakan, Pangeran Bumi Qin Fengqing akan mampu melawan Yang Mulia Surgawi Su secara langsung. Adapun kemenangan atau kekalahan, itu akan tergantung pada kultivasi Qin Fengqing. Di Yue mengangguk tanpa suara. Kaisar Yanfeng berkata, namun, 6 roda surgawi bukanlah satu-satunya senjata ilahi yang saat ini sedang dibangun. Selain itu, ada lusinan senjata ilahi lainnya yang tidak jauh lebih kecil dari yang ini. Jantung Di Yue bergetar hebat, dan dia ragu sejenak. Bolehkah aku bertanya berapa banyak surga di bawah kedamaian abadi? Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk menanyakan tentang sumber daya keuangan Eternal Peace. Selama era Founding Emperor, mereka menguasai 33 surga dan memiliki lebih dari 100 surga di bawah mereka. Namun, sumber daya keuangan era Founding Emperor hanya dapat memurnikan senjata berat seperti Desa Riang. Setelah memurnikan Desa Riang, mereka memurnikan 2 perahu ilahi paramita dan benar-benar menghabiskan sumber daya keuangan Founding Emperor. Hanya ada 46 surga di bawah Eternal Peace. Kaisar Yanfeng menuntunnya untuk melihat senjata berat lainnya. Mereka melewati gerbang teleportasi dan tiba di pabrik pembuatan River Tom. Pabrik pembuatan itu juga sangat spektakuler dan seperti hutan. Kaisar Yanfeng berkata, namun, ada lebih dari 2.700 surga yang telah membentuk perjanjian dagang dengan Eternal Peace. Eternal Peace memiliki lebih dari 2.000 surga yang memiliki hubungan dagang dengan Eternal Peace. Selain itu, mereka telah membeli biji selama beberapa tahun terakhir, jadi meskipun hanya ada sedikit surga di Eternal Peace, mereka masih dapat mendukung kita secara finansial. Di Yue mengangguk tanpa suara dan tiba-tiba melihat senjata berat yang dikenalnya. Dia berteriak, senjata ilahi penciptaan? Itu adalah senjata ilahi yang mirip dengan senjata ilahi penciptaan milik istana penciptaan leluhur di surga surgawi. Namun, ukurannya lebih kecil dan memiliki perbedaan yang sangat besar.
Ada 5 perancah berbentuk gunung yang menahan 8 roda melingkar di tengahnya. Kelima perancah itu tampak seperti 5 urat mineral, dan ada berbagai macam rune yang tercetak di atasnya. Itu pada dasarnya berbeda dari senjata ilahi penciptaan saat itu. Senjata ilahi penciptaan ini disempurnakan oleh Yang Mulia Surgawi Mu dan Yang Mulia Surgawi Ling. Kaisar Yanfeng berkata, itu dapat digunakan untuk menciptakan senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Lan Yutian datang ke sini beberapa waktu lalu, dan Master Dao Lin Xuan memimpin banyak Taois untuk mengujinya. Dia seharusnya segera selesai. Kaisar pendiri, silakan lihat ke sana. Di Yue mengikutinya dan bergegas. Dia melihat bahwa galangan kapal lain sedang membangun kapal besar yang tidak kalah dengan Bahtera Paramita. Keunikan kapal besar ini adalah ia dapat terbagi menjadi kapal yang tak terhitung jumlahnya kapan saja dan menyerang secara terpisah. Kapal itu seperti modul yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disatukan kapan saja, berubah menjadi kapal raksasa yang tak tertandingi. Sisi ini dirancang oleh Master Sekte Tua Wei Suifeng untuk menghadapi pagoda Sungai Surgawi milik Angkatan Laut Sungai Surgawi. Dia sedang bersiap untuk membangun 5 kapal. Kaisar Yanfeng berkata, kapal pertama hampir selesai. Tatapan Di Yue berkedip, dan dia berkata, pinjamkan aku 2 kapal untuk digunakan Desa Riang. Kaisar Yanfeng tersenyum. Tentu saja. Lewat sini, silakan. Di Yue melihat lebih banyak kereta perang burung vermilion yang digunakan untuk menghadapi pelindung matahari Suandu. Dia melihat Dewa Selatan Jukwei juga ada di sini untuk membantu kereta perang rancangan surgawi dari pabrik-pabrik manufaktur. Selain itu, dia juga melihat senjata Dewa-Dewa Utara. Senjata-senjata itu berbeda dari senjata Dewa-Dewa Utara tradisional. Senjata Dewa-Dewa Utara tradisional menggunakan sejenis labu di istana leluhur untuk menampung 5 awan guntur besar, sementara senjata Dewa-Dewa Utara yang ditempa di pabrik manufaktur perdamaian abadi menggunakan logam dewa, bahan dewa, dan rune untuk memurnikannya menjadi labu. Pabrik-pabrik manufaktur masih menyempurnakan senjata Dewa Naga Hijau. Itu adalah harta karun berbentuk pagoda, sedangkan senjata Dewa Harimau Putih adalah harta karun berbentuk tanduk. Mereka kemudian tiba di pabrik produksi Surging River dekat Heavenly Saint Academy dan Surging River Academy. Ini adalah tanah suci formasi dan seni ilahi. Pabrik produksi Surging River saat ini sedang membangun diagram formasi besar. Diagram formasi dirancang oleh para ahli formasi dari Eternal Peace yang dipimpin oleh Tombak Dewa. Setiap diagram formasi memiliki semacam teknik tingkat istana surgawi. Jika seseorang memiliki cukup kekuatan sihir, mereka dapat mengeksekusi kekuatan tahta kaisar. Kaisar Yanfeng berkata, namun, diagram formasi semacam ini membutuhkan pasukan dewa dan iblis untuk memasuki formasi dan bekerja sama untuk melepaskan kekuatannya. Ini penting untuk mengendalikan formasi. Master Formasi Divine Spear dan Eternal Peace telah merancang lebih dari 200 jenis diagram formasi istana surgawi. Yang lebih penting, 200 jenis diagram formasi ini dapat membentuk surga surgawi besar yang berbeda. Di Yue menghela napas gemetar dan bergumam, jika ada cukup banyak dewa dan iblis, dapatkah mereka mensimulasikan kekuatan pertempuran seorang yang mulia? Secara teori, Kaisar Yanfeng berkata dengan sedih, namun, jumlah dewa dan iblis di Eternal Peace mungkin tidak cukup untuk melepaskan kekuatan semua formasi. Setelah 100 tahun pengembangan, jumlah dewa di Eternal Peace masih jauh lebih rendah daripada surga. Di Yue buru-buru berkata, Desa Riang membutuhkan seperangkat diagram formasi langit surgawi yang agung, itu harus mampu membentuk langit surgawi yang sempurna. Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata, ini tidak sulit. Pabrik manufaktur Akademi Suci Surgawi juga telah membangun beberapa kereta awan, dan ada pagoda pedang di atasnya. Setiap pagoda pedang memiliki 5.000 pelet pedang, dan setiap pelet pedang memiliki 2.000 pedang. Kereta awan ini digunakan untuk membersihkan tanah dan menyegel langit. Apakah Kaisar pendiri juga membutuhkannya? Di Yue berkata dengan tegas, ya, semakin banyak, semakin baik. Pabrik manufaktur Sungai Li masih memiliki beberapa barang bagus. Kaisar pendiri, tolong. Kaisar Yanfeng mengangkat tangannya. Masih ada lagi. Di Yue menahan keterkejutan di hatinya dan mengikutinya ke gerbang teleportasi yang menuju ke Akademi Sungai Li. Iklim di sini di Sungai Li cocok. Pabrik-pabrik manufaktur terutama berfokus pada penyulingan obat-obatan dan melengkapi pabrik-pabrik manufaktur lainnya. Kaisar Yanfeng membawanya ke pabrik manufaktur Sungai Li dan melihat tungku-tungku pil besar menyala siang dan malam. Banyak apoteker bekerja keras untuk memurnikan semua jenis pil roh untuk menyegelnya. Ini adalah tempat di mana Raja Dewa Pengobatan, ahli racun Mu Yingsui, dan Raja Racun Kecil Fu Yuanqing bertugas memurnikan semua jenis pil roh dan obat-obatan ajaib. Kaisar Yanfeng berkata, pasti akan ada beberapa korban di medan perang, jadi ramuan-ramuan roh yang dapat menyelamatkan nyawa sangat penting. Ya, Di Yue berkata dengan tegas, lalu tersipu malu. Yang mulia, apakah itu iblis kematian yang dapat diracuni? Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata, tidak merepotkan. Selama pertempuran,
Cedera tidak dapat dihindari, jadi oleskan saja racun pada senjata suci. Apakah Kaisar Pendiri juga menginginkannya? Semakin banyak semakin meriah. Kaisar Yanfeng bertanya lagi, Kaisar Pendiri, apakah Anda pernah mendengar tentang Dao melukis? Izinkan saya membawa Anda ke Pavilion Saint Seni untuk melihatnya. Saint Seni saat ini sedang menggambar peta geografis dunia. Sementara itu di langit di atas reruntuhan akhir, 36 lapisan kekosongan terbuka, dan surga kesadaran agung yang menyeluruh muncul. Yang Mulia Surgawi Yun berdiri di bawah pohon Dao dan menatap reruntuhan akhir. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia hampir tersedot ke dalam reruntuhan akhir bersama dengan surga agung yang menyeluruh. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Yang Mulia Surgawi Mu benar-benar menghargai saya karena meminta saya untuk menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling. Reruntuhan akhir juga merupakan situasi tanpa harapan bagi mereka yang telah mencapai Dao. Bahkan bisa menelan kekosongan pamungkas. Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke bawah. Dia melihat lapisan kekosongan ditangkap oleh reruntuhan akhir dan ditarik ke dalam reruntuhan akhir. Dia secara naluriah merasakan bahaya. Reruntuhan akhir, tempat misterius ini bahkan dapat menghancurkan kekosongan tertinggi. Itu sangat mematikan bagi langit agung dan pohon Dao milik mereka yang telah mencapai Dao. Dia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi Yun memanfaatkan gelombang reruntuhan akhir untuk berjalan keluar dari kehampaan. Dia datang ke sisi jurang dan melihat ke bawah, tetapi dia tidak dapat melihat seberapa dalam reruntuhan akhir itu. Yang Mulia Surgawi Ling pernah datang ke sini sebelumnya, dan ada jejak seni ilahinya di sini. Yang Mulia Surgawi Yun bergumam pada dirinya sendiri. Buah Dao terbang dan mendarat di batu asal primordium agung di jantung alisnya. Dia melompat ke jurang. Pada saat yang sama, sebuah kapal emas berlayar keluar dari ruang yang kacau. Leluhur Dao dan Brahma duduk di haluan kapal sementara yang lain berdiri di buritan, menuju alam primordial. Sebagian besar orang di kapal itu adalah penganut Buddha dan Tao. Selama bertahun-tahun, mereka telah membawa sebagian penduduk Eternal Peace ke tanah kekacauan untuk menemukan alam semesta kecil. Mereka menempatkan penduduk Eternal Peace di sana, membangun kota-kota dewa, dan menanam tanaman, sehingga peradaban Eternal Peace dapat terus berlanjut. Di atas kapal emas itu, selain mereka, ada juga Kaisar Cahaya dan Kaisar Merah Tua. Dua kaisar yang tinggi dan tegap berdiri di geladak, menatap alam purba dan dunia yang semakin dekat. Di sisi lain, Bai Ku'er memimpin beberapa dewa dan iblis dari era Kaisar Agung untuk bermigrasi dari salah satu surga, menempuh perjalanan jauh untuk mencapai reruntuhan surga surgawi Grand Emperor. Yi Shisheng membawa mereka untuk memberi penghormatan kepada peti mati Grand Emperor di masa lalu. Setelah Bai Ku'er memberi penghormatan kepada makam-makam ini, dia berkata, Senior Yi, aku di sini atas perintah Yang Mulia Surgawi Yue, dan aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Bencana besar perdamaian abadi sudah dekat. Apakah Kaisar Agung masih bisa bertarung? Ekspresi Yi Shisheng meredup, dan dia berkata dengan sedih, era Kaisar Agung sudah berakhir. Kakak-kakak seniorku sudah menjadi iblis mayat, dan begitu mereka lahir, mereka akan menciptakan kekacauan. Kita tidak bisa bertarung lagi. Tepat pada saat ini, peti mati bergetar. Anda mengatakan tuanku memiliki perintah, apakah Anda memiliki dekrit? Sebuah suara berat dan menyeramkan keluar dari peti mati Kaisar saat dia bertanya. Bai Ku'er mengeluarkan dekrit Yang Mulia Surgawi Yue, dan peti mati Kaisar terbelah. Sebuah tangan hijau besar memegang dekrit itu. Bai Ku'er melangkah mundur, dan sosok tinggi duduk dari peti mati Kaisar. Kaisar Agung ini jelas bukan manusia, tetapi iblis dari ras Pasca Celestial. Selama era Kaisar Agung, manusia bukanlah satu-satunya yang memegang posisi Kaisar Agung Kaisar Surgawi. Yang Mulia Surgawi Yue dan Yang Mulia Surgawi Ling mendukung era Kaisar Agung dan memilih orang-orang luar biasa dari ras Pasca Celestial. Di antara mereka, beberapa Kaisar Surgawi berasal dari ras lain. Kaisar Agung itu sudah menjadi iblis mayat, dan mayatnya telah berubah menjadi iblis. Tubuhnya ditutupi rantai, tetapi Yi Shisheng telah menekannya di sini untuk mencegahnya berubah menjadi iblis mayat untuk menciptakan kekacauan. Meskipun tubuhnya masih menyimpan obsesinya, setelah berubah menjadi iblis mayat, ia memiliki naluri yang lebih haus darah, jadi Yi Shisheng tidak punya pilihan selain menekannya. Kaisar tinggi dikelilingi oleh aura mayat saat ia menundukkan kepalanya untuk melihat dekrit Yang Mulia Surgawi Yue. Cahaya hijau memenuhi matanya. Aura mayat di tubuhnya terlalu pekat, membuatnya sangat tidak nyaman. Itulah sebabnya Bai Ku'er mundur. Itu memang tulisan tangan tuanku. Mayat Kaisar tinggi itu berkata dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara senior, Tuan telah memanggil kita untuk berjuang demi umat manusia, bagaimana menurutmu? Suara tumpul datang dari salah satu peti mati Kaisar. Kita sudah mati. Kita mati demi manusia dan makhluk hidup Pasca Celestial. Meskipun jantungku tidak lagi berdetak dan darahku tidak lagi mengalir, pertempuran saat itu masih membuat jantungku berdebar kencang. Namun, kita sudah mati. Suara berat datang dari peti mati Kaisar lainnya.
Suara genderang perang masih terngiang di pikiranku. Kaisar Agung telah hidup selama 300.000 tahun, berapa banyak pahlawan yang telah lahir? Era ini adalah era kita, seharusnya tidak dikubur bersama kita. Selama era Nagahan, era Kaisar Merah, era Kaisar Pendiri, dan era perdamaian abadi, ada makhluk abadi yang muncul dan berjuang untuk bencana ini. Bagaimana dengan era Kaisar Agung yang paling mulia? Era Kaisar Agung tidak tenggelam, tidak terkubur. Guru yang mengajar kita masih ada, dan dia masih berjuang untuk hidupnya. Kita tidak bisa kembali menjadi debu. Suara gemuruh ki dan darah mengalir keluar dari peti mati Kaisar, dan rantai yang mengikat mereka putus satu demi satu. Ki dan darah Kaisar Agung yang telah layu mulai bangkit kembali. Di langit di atas peti mati Kaisar, sosok 9 Kaisar Agung muncul, menatap Bai Kuer. Meskipun ada sejumlah Kaisar Agung yang jiwa dan tulangnya telah hancur, kita beruntung karena telah mengawetkan tubuh mereka. Kita akan berjuang demi mereka. Aura mayat Kaisar Langit tertinggi terakhir begitu kuat, dan dia berkata kepada Bai Kuer, pergilah ke kedamaian abadi terlebih dahulu dan beritahu Kaisar di sana bahwa era Kaisar tertinggi masih ada. Bahkan jika kita sudah mati, kita akan tetap merangkak keluar dari kuburan kita dan terus berjuang untuk makhluk hidup pasca langit umat manusia. Ini adalah urusan kita yang belum selesai. Adik junior kita, Yi Shisheng, akan membawa peti mati kita ke medan perang. Bai Kuer membungkuk kepada 9 Kaisar, berdiri, dan membawa semua orang pergi. Di jurang reruntuhan akhir, Yang Mulia Surgawi Yun bertarung melawan kekuatan jurang. Dia sudah bisa meminjam buah dao dari pohon dao untuk melawan angin dingin dari kekosongan tertinggi. Namun, jurang itu dipenuhi dengan angin panas dan sepi yang bahkan buah dao akan sulit untuk bertahan. Angin itu terus-menerus menghabiskan kekuatan sihirnya dan bahkan menyebabkan dao agungnya terus-menerus hancur. Tempat ini mungkin tempat yang berbahaya bagi mereka yang mencetak kekosongan pamungkas untuk mencapai dao. Untungnya, kultivasinya cukup kuat, dan dia akhirnya mencapai lapisan paling bawah jurang reruntuhan akhir. Dia melihat bola putih salju melilit Nyonya Yuanmu, berputar terus-menerus, membuatnya sulit untuk bertahan. Bola putih salju itu dibentuk oleh helaian rambut. Rambut putih itu seperti sutra, menyegel Nyonya Yuanmu, yang telah mencapai dao, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Yang Mulia Surgawi Yun memegang tangkai teratai kembar itu dan melihat ke bawah. Ada wajah wanita besar di dasar laut, dan wajahnya diikat dengan rantai. Namun, setelah mencari cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukan Yang Mulia Surgawi Ling. Mungkinkah Yang Mulia Surgawi Ling mengalami kemalangan? Dia tercengang. Tepat pada saat ini, Nyonya Yuanmu tiba-tiba berteriak, "Kakak, kamu dan aku hanya bisa melawan malapetaka ini bersama-sama jika kita bekerja sama. Jika kita berhasil melarikan diri, aku akan membiarkanmu mengambil alih tubuh jasmani ini." "Baiklah." Suara permaisuri surgawi tiba-tiba keluar dari tubuh Nyonya Yuanmu. "Jika kamu dan aku menjalankan jalan reinkarnasi, tidak akan sulit untuk melarikan diri." Dao reinkarnasi? Yang Mulia Surgawi Yun sedikit tercengang. Bukankah itu seni pamungkas Yang Mulia Surgawi Mu? Kembali ke surga agung, Qin Mu telah bertukar teknik dengannya. Dia telah menyampaikan jalur kesadaran yang telah dipahaminya kepada Qin Mu, dan Qin Mu juga telah menyampaikan apa yang telah dipelajarinya kepadanya. Yang Mulia Surgawi Yun tidak asing dengan jalur reinkarnasi Qin Mu. Hatinya sedikit tergerak. Ini pasti telah disampaikan kepada mereka oleh Yang Mulia Surgawi Mu. Apakah saya perlu permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu untuk bekerja sama untuk melaksanakannya? Hehe, sepertinya Yang Mulia Surgawi Mu menahan diri. Jalur reinkarnasi yang dia sampaikan kepada Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi pasti memiliki cacat. Tatapannya berkedip saat dia mengamati setiap gerakan Nyonya Yuanmu, mencoba melihat cacat yang ditinggalkan Qin Mu ketika Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi melaksanakan jalur reinkarnasi. Di bawah, di dalam bola, permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu mengendalikan tubuh jasmani mereka untuk melaksanakan seni reinkarnasi ilahi. Sinar cahaya berputar dan mengiris keluar dari bola berambut putih itu. Kemanapun rambut putih itu lewat, itu akan membentuk ruang reruntuhan akhir. Namun, lingkaran cahaya reinkarnasi akan terpotong dari reruntuhan akhir, membuatnya tidak dapat menghalangi tubuh mereka. Nyonya Yuanmu melewati reinkarnasi Dao dan dengan cepat melarikan diri dari bola berambut putih itu. Dia segera bergegas menuju Yang Mulia Surgawi Yun. Nyonya Yuanmu sangat gembira dan terkekeh. "Kakak, kamu benar-benar naif. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyerahkan tubuh jasmaniku kepadamu?" Tepat pada saat ini, dia melihat seorang pria tampan melayang turun dari langit. 10 jarinya bergerak ke atas dan ke bawah seperti kelopak bunga teratai yang berputar dan mekar. Nyonya Yuanmu terkejut dan melambaikan lengan bajunya untuk menangkis berulang kali. Namun, dia ditepuk oleh pria itu di lingkaran reinkarnasi yang berputar. Nyonya Yuanmu menggerutu, dan tahi lalat di antara alisnya berubah menjadi tahi lalat merah. "Menteri Yun." Permaisuri surgawi mengangkat kepalanya dan menatap Yang Mulia Surgawi Yun. "Permaisuri surgawi." Yang Mulia Surgawi Yun membungkuk sedikit. "Di mana Yang Mulia Surgawi Ling?"
Yang Mulia Ling telah dikirim ke alam semesta prasejarah oleh Tuan Muda kedua Istana Miro di Laut Kekacauan. Dia berkata bahwa dia ingin memenuhi reputasinya yang tak tertandingi. Permaisuri Surgawi naik ke udara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu membantuku menekan pelacur kecil itu, aku tidak akan berbohong kepadamu." Yang Mulia Surgawi Yun berjalan di sampingnya dan berkata, "Aku percaya padamu, Permaisuri." Keduanya bergegas keluar dari jurang reruntuhan akhir satu demi satu. Satu mendarat di sisi kiri jurang sementara yang lain mendarat di sisi kanan. Tatapan Permaisuri Surgawi tertuju padanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, mengapa Yang Mulia Surgawi Yun masih mengikutiku? Haruskah kau menyerangku?" Yang Mulia Surgawi Yun menggelengkan kepalanya. "Dewi, meskipun kau telah menjadi pemilik tubuh ini, bagaimana kau akan menghadapi dirimu sendiri ketika kau kembali ke surga? Yang Mulia Surgawi Hao mungkin tidak dapat mentolerirmu." Permaisuri Surgawi mendengus. "Aku akan menemukan Grand Primordium. Dengan bantuanku, Grand Primordium dapat merebut tahta." Yang Mulia Surgawi Yun tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. "Sungguh menggelikan bahwa kau masih begitu naif. Dulu, kau dikhianati oleh Grand Primordium dan Yuanmu dan berakhir seperti ini. Kau masih harus bergantung pada pezinamu. Dewi, kau ahli dalam seni reinkarnasi. Tidak bisakah kau menyamar sebagai Nyonya Yuanmu? Apakah Yang Mulia Surgawi Hao masih akan waspada padamu jika kau menyamar sebagai Nyonya Yuanmu?" Permaisuri Surgawi memikirkannya dengan saksama. Jalan reinkarnasi memang bisa mencapai langkah ini, dan begitu nyata sehingga tidak seorang pun bisa melihatnya. "Menteri Yun, mengapa Anda membantu saya?" Permaisuri Surgawi mencibir. "Anda ingin saya membawa kekacauan ke surga dan membantu perdamaian abadi menang." Yang Mulia Yun tidak menyangkalnya dan mengangguk sambil tersenyum. "Benar. Kalau begitu, apa yang akan dipilih Permaisuri Surgawi?" Permaisuri Surgawi mengeksekusi seni reinkarnasi ilahi, dan penampilan, suara, dan kepribadiannya menjadi persis sama dengan Nyonya Yuanmu. Dia terbang secara diagonal dan terus menghadapinya. Dia tidak berani bersantai dan terkekeh. "Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan." Yang Mulia Yun ragu-ragu sejenak. Di langit di belakang Permaisuri Surgawi, surga kesadaran agungnya muncul, dan pedang Kaisar Primordium Agung tergantung di pohon Dao, siap untuk menusuk. Namun, dia berhenti dan tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Permaisuri Surgawi. Yang Mulia Surgawi Ling tidak ada, dan perdamaian abadi kehilangan satu ahli, jadi aku hanya bisa mempertahankan Permaisuri Surgawi. Selain itu, aku mungkin tidak bisa membunuhnya. Ketika dia memikirkan hal ini, kesadarannya memudar, dan dia tersenyum pada Permaisuri Surgawi. Di Sungai Surgawi, pasukan surga surgawi berbaris dengan anggun di sepanjang Sungai Surgawi. Hampir semua dewa dan iblis di surga surgawi direkrut. Ada juga banyak dewa dan iblis yang terbang ke surga yang berbeda. Surga-surga itu berada di bawah yurisdiksi langsung surga surgawi. Para dewa dan iblis itu memegang dekrit Kaisar Hao Tian dan merekrut semua pasukan untuk menuju alam primordial. Sepanjang perjalanan, skala ekspedisi hukuman surga surgawi terhadap alam primordial semakin besar. Bala bantuan dari berbagai surga bergabung terus-menerus, dan keributan semakin besar. Sepanjang perjalanan, surga surgawi membasmi beberapa surga lagi yang memberontak dan menyebabkan kekacauan. Mereka merampok surga-surga ini dan menangkap banyak budak untuk mengatur logistik. Pada saat yang sama, Raja Dewa Leluhur yang tinggal di Suandu menggunakan kekuatan Adipati Surga untuk mengaktifkan air Sungai Surgawi, meningkatkan kecepatan pasukan surga surgawi. Di permukaan Sungai Surgawi, ada banyak prajurit dewa dan jenderal dewa di semua jenis kapal. Kapal-kapal ini sendiri semuanya adalah senjata berat, dan bahkan ada matahari dan bulan yang berputar di sekelilingnya. Tidak hanya ada siang dan malam di kapal-kapal itu, tetapi juga ada 4 musim: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bahkan ada beberapa yang menunggangi istana surgawi untuk bepergian. Ada dewa dan iblis di istana surgawi. Dewa bintang dan iblis surgawi dari surga surgawi juga memobilisasi bintang-bintang dan rasi bintang untuk menyerbu. Bahkan ada beberapa kapal yang menyeret senjata dewa besar saat mereka berlayar di Sungai Surgawi. Senjata dewa di kapal-kapal ini tidak tampak seperti ditempa oleh senjata dewa perdamaian abadi. Mereka lebih tampak seperti terbentuk secara alami. Di beberapa kapal, ada pegunungan besar yang memiliki puluhan ribu dewa dan iblis yang terus-menerus memurnikannya di sekitar pegunungan itu. Mereka mencoba memanfaatkan bentuk pegunungan itu untuk menyempurnakan pegunungan itu menjadi segala macam harta karun yang berharga. Ada juga banyak dewa dan setan di kapal yang memurnikan sungai panjang yang panjangnya ribuan mil. Dewa kuno Taiji membimbing mereka dari samping, mengajari mereka cara memurnikan sungai panjang menjadi senjata. Bahkan ada gerbang surgawi yang didirikan di beberapa kapal, serta raksasa seperti Panggung 9 Neraka dan Paviliun Giok. Mereka semua dicabut oleh pasukan dewa dan setan dari surga surgawi dan dimurnikan menjadi harta karun. Dengan surga surgawi yang bercokol di istana leluhur, seberapa luas dan suburnya itu?
Berbagai tanah suci di istana leluhur semuanya telah digali oleh mereka. Tanah suci ini secara alami memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun jalan penempaan di surga surgawi lebih rendah daripada jalan kedamaian abadi, kekuatan tanah suci ini cukup untuk menekan segalanya. Akumulasi jutaan tahun surga surgawi tidak hanya melampaui kedamaian abadi dalam hal jumlah dewa dan iblis, tetapi juga dalam hal kekayaan dan sumber daya. Kaisar Hao kembali ke kamp pusat dengan ekspresi muram. Pertarungan dengan Qin Mu telah memberinya rasa bahaya yang kuat. Ujian ini menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan pertempuran tingkat tinggi dari perdamaian abadi tidak lagi kalah dengan kekuatan langit surgawi. Satu-satunya hal yang mereka kurangi adalah dewa tingkat menengah dan rendah. Langit surgawi memiliki keuntungan yang sangat besar dalam aspek ini. Namun, jika kekuatan tempur tingkat tinggi mereka rusak, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Sekarang, aku hanya bisa meminjam kekuatan Tuan Muda ketiga dan keempat. Tatapannya berkedip, dan tiba-tiba, masa depan yang ilahi melaporkan, Yang Mulia, langit danau surgawi memberontak. Para pemberontak tidak mendengarkan perintah dan membunuh penguasa danau surgawi. Mereka ingin menjadi kaisar? Kaisar Hao Tian tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, perintahkan Dewa Hantu untuk turun ke Youdu dan beritahu Yang Mulia Shu untuk mengorbankan langit danau surgawi. Ingat, beritahu Yang Mulia Shu apa yang aku katakan, itu untuk mengorbankan langit danau surgawi. Jenderal Dewa itu buru-buru pergi. Kaisar Hao Tian bersandar dan bergumam, jika aku mengorbankan surga untuk Tuan Muda ketiga, aku seharusnya bisa menukarnya dengan orang yang telah mencapai Dao, kan? Tuan Muda ketiga juga akan melihat kesetiaanku dan pasti akan meminjamkanku lebih banyak kekuatan. Dan aku hanya selangkah lagi dari menyelesaikan teknik surga surgawi keduaku. Pada saat itu, dua metode untuk mencapai Dao akan berada di tanganku. Ia benar-benar santai. Yang Mulia surgawimu, oh Yang Mulia surgawimu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi iblis hatiku lagi. Kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Menghancurkan kedamaian abadi sudah dekat. Kekosongan tertinggi, tanah terlantar. Di depan sebuah prasasti batu berbentuk persegi besar dengan pintu yang melayang di udara, Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Prasasti batu itu disempurnakan dari batu kekacauan dan tidak akan pecah untuk waktu yang lama. Qin Mu memeriksa tulisan di prasasti batu itu. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan paksa mematahkan sepotong lempengan batu. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya. Batu kekacauan ini pasti sangat bergizi. Jika aku memakannya dan memurnikannya menjadi uap ungu primordial, aku mungkin bisa pulih ke kondisi puncakku. Setelah beberapa saat, Qin Mu memuntahkan batu kekacauan itu. Awalnya dia mengira akan ada ki kekacauan di batu kekacauan itu. Saat itu, ketika dia menemukan tambang kekacauan yang terlalu mudah, dia menemukan bahwa ada ki kekacauan yang tersimpan di batu kekacauan itu. Ketika dia mengeluarkan cangkang telur Taiyi, seluruh tambang batu kekacauan runtuh dan batu kekacauan itu hancur berkeping-keping. Ki kekacauan itu kemudian tersebar ke segala arah dan berubah menjadi laut kekacauan di istana leluhur. Dari titik ini, orang bisa melihat bahwa kekerasan batu kekacauan itu tidak terlalu tinggi. Hanya saja angin dingin dari kekosongan tertinggi tidak dapat melelehkannya. Itulah sebabnya dia berpikir bahwa obelisk yang dipahat dari batu kekacauan ini pasti mengandung ki kekacauan. Namun, setelah memakannya, dia menyadari bahwa tidak ada ki kekacauan di dalamnya. Ki kekacauan di dalamnya telah diambil oleh seseorang. Aku memakan batu tanpa hasil. Tulisan pada obelisk itu ditulis dalam bahasa Hongmeng Dao yang ditulis oleh Tuan Muda tertua Istana Miluo dengan menggunakan rune primordial untuk menekan musuh. Qin Mu berdiri di bawah tablet dan merenung. Dari kalimat bahasa Dao primordial ini, pencapaian Tuan Muda besar dalam rune primordial sangat tinggi. Anda dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di bawah Tuan Istana Miluo. Bagaimana mungkin segel yang ditinggalkannya bisa rusak? Dari pintu dan obelisk yang terbang keluar dari zona terlarang, sebagian segel seharusnya sudah rusak. Dengan keterampilan yang luar biasa seperti itu, segel yang ditinggalkannya pasti sangat sulit untuk dihancurkan. Hanya kekuatan Ultimate Point seharusnya tidak dapat membuat segelnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kalau begitu, siapa yang menyebabkan segelnya rusak? Batu kekacauan sulit ditemukan. Untuk membuat obelisk ini, jumlah bahan yang dibutuhkan sudah tak terbayangkan. Menurut Lan Yutian, dia melihat obelisk yang tak terhitung jumlahnya di pintu. Di mana Tuan Muda besar menemukan bahan yang dibutuhkan untuk obelisk ini. Ekspresinya berubah aneh saat dia menebak sumber permata kekacauan. Hanya ada satu tempat dengan begitu banyak batu kekacauan, yaitu istana leluhur yang dapat melahirkan tambang kekacauan Taiyi. Namun, tambang kekacauan tidak dapat memurnikan begitu banyak obelisk. Harus ada beberapa tambang sebelum dapat dimurnikan. Dengan kata lain, Tuan Muda Istana Miluo mungkin telah mencari melalui beberapa tambang kekacauan di alam semesta untuk menekan musuh Istana Miluo. Qin Mu merenung sejenak dan mencoba meletakkan obelisk ke dalam harta ilahinya. Harta ilahi embrio roh terletak di jantung alisnya, tetapi obelisk itu terlalu panjang.
Ketika Qin Mu meletakkan obelisk di dalam, dia menyadari bahwa ujung obelisk akan menembus jantung alisnya, memperlihatkan bagian luarnya. Seolah-olah ada tanduk di jantung alisnya. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Saudara Yu berkata bahwa ada banyak hal aneh di tanah terlantar ini. Karena kita tidak dapat mengambil obelisk itu, kita dapat menemukan beberapa harta lainnya di sini. Matanya berbinar penuh kegembiraan saat dia meninggalkan obelisk dan berdiri di pintu untuk terbang menuju kedalaman tanah terlantar. Tidak lama kemudian, Qin Mu berhenti dan melihat ke depan dengan bingung. Dia melihat kepala besar tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Kepala itu sangat besar. Kepala itu sudah tumbuh daging dan darah, tetapi tidak memiliki kulit. Saat ini, kepala itu terbang di tanah terlantar ini, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan harta karun yang telah dibuang di sini. Kepala itu sedang menelan buku yang compang-camping, dan buku itu bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak ada yang bergerak, dan halaman-halamannya terbalik. Kata-kata emas dalam buku itu terbang dan membekas di kepala, menyebabkan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Namun, jelas bahwa buku buruk itu bukanlah lawan monster itu dan ditelan olehnya. Daging di kepala monster itu menggeliat dan tumbuh kembali, menjadi sedikit lebih lengkap. Tiba-tiba, kepala aneh itu memperhatikannya dan segera terbang dengan gembira. Qin Mu memiliki ekspresi gugup saat dia berdiri dan mengeluarkan pisaunya yang besar. Kepala aneh itu meraung dan bergegas. Qin Mu menahan napas dan fokus. Tiba-tiba, angin dingin meniup kapal yang rusak dan menabrak kepala monster yang bergegas menuju Qin Mu. Permukaan kapal yang rusak itu dipenuhi dengan paku kayu tajam yang menembus daging kepala aneh itu dan menggantungnya di atasnya. Kapal yang rusak itu terbang melewati Qin Mu, dan dia segera melihat kerangka putih tergantung di kapal. Tulang-tulang putih itu adalah tulang-tulang Dao dari mereka yang telah mencapai Dao. Tulang-tulang itu tidak diubah oleh kekosongan tertinggi, tetapi dipaku ke kapal. Rambut aneh itu mengeluarkan raungan pelan dan berjuang untuk melepaskan diri dari kapal. Qin Mu kemudian melihat kerangka yang dipaku ke kapal mengangkat lengan tulang putih yang tumbuh lebih panjang. Lengan itu benar-benar mencengkeram wajah kepala aneh itu dan merobek sepotong daging darinya. Lengan tulang putih itu menarik kembali dan menempelkan potongan daging itu ke tubuhnya. Ketika potongan daging itu menempel pada biolanya, dia segera merasa seolah-olah tentakel yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tulang-tulang itu, tumbuh saat mereka merangkak. Kerangka putih itu mengulurkan lengannya lagi untuk merobek daging di wajah monster itu. Kepala monster itu marah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia melepaskan diri dari kapal yang rusak dan segera berguling ke geladak untuk membunuh tulang-tulang putih yang dipaku ke dinding kapal. Tulang putih itu dipaku di sana. Meskipun tidak bisa lepas, ia seperti kaisar yang tidak bisa diganggu. Setiap gerakannya dipenuhi dengan otoritas tertinggi. Namun, dia terjepit dan tidak bisa mengerahkan banyak tenaga. Kepala aneh itu berguling-guling di kapal, menghindari serangannya. Tiba-tiba, kepala itu menabrak tulang-tulang putih. Kapal yang hancur itu bergetar tanpa henti karena getaran itu, dan kepala aneh itu bergerak mundur untuk bertabrakan dengan tulang-tulang putih itu lagi. Kali ini, benturannya bahkan lebih berat. Tiba-tiba, kabin kapal yang bobrok itu terbentur olehnya. Ketika pintunya terbuka, 6 hingga 7 tulang putih bergegas keluar dari kabin dan menerkam kepala aneh itu. Qin Mu tercengang. Dia melihat bahwa tulang-tulang putih itu adalah tulang-tulang Dao dari mereka yang telah mencapai Dao. Mereka menerkam ke depan dan mencabik-cabik daging dari wajah monster itu tanpa penjelasan apapun, menempel di tubuhnya. Tak lama kemudian, daging dan darah kepala aneh itu terkoyak oleh mereka. Tulang-tulang putih itu tertutup daging dan darah, dan mereka sangat gembira. Namun, ketika angin dingin bertiup, daging dan darah itu pun terpencar bersama angin. Kapal bobrok itu sunyi senyap. Tidak peduli apakah itu kepala aneh atau tulang-tulang putih, mereka tidak lagi saling memukul. Sebaliknya, mereka berdiri di geladak kapal dengan linglung, membiarkan angin dingin bertiup melewati mereka. Qin Mu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang idiot ini. Tiba-tiba, kepala aneh dan tulang-tulang putih itu menoleh untuk menatapnya. Qin Mu tahu ada yang tidak beres dan segera menggunakan pintu untuk tempat pelariannya. Tulang-tulang putih dan kepala-kepala di kapal yang hancur itu menjadi bersemangat. Tulang-tulang putih itu dengan cepat naik ke tiang dan mengangkat layar-layar yang compang-camping. Dengan bantuan angin dingin, mereka mempercepat dan membawa kapal untuk mengejarnya. Mereka menggosok-gosok telapak tangan mereka dengan gembira, jelas berencana untuk mencabik-cabik daging Qin Mu dan menempelkannya pada diri mereka sendiri. Tulang-tulang putih yang dipaku di dinding kapal juga mengetuk-ngetuk dinding dengan bersemangat, mendesak mereka untuk mempercepat. Meskipun kapal itu tampak hancur, kecepatan layar yang penuh lubang jauh lebih cepat. Mereka mengejarnya tanpa henti, semakin dekat ke pintu. Sebuah kerangka berdiri di tiang dan melompat ke arah pintu. Kerangka itu membuka mulutnya yang berlubang seolah-olah sedang tertawa. Namun, saat berikutnya, pedang malapetaka Qin Mu menusuk ke dalam mulutnya dan memakukannya ke kapal yang hancur itu. Kerangka lainnya terbang dan dipukul oleh Qin Mu,
menyebabkannya tergantung di paku-paku kayu kapal yang hancur itu. Ia mengayunkan anggota tubuhnya dan tidak bisa turun sejenak. Kepala aneh itu berguling dan melompat keluar dari kapal yang rusak, tetapi langsung dihantam oleh Qin Mu. Kepala aneh itu berguling di bawah kapal dan berguling beberapa kali di bawah tekanan kapal yang rusak. Ketika kepala aneh itu menstabilkan dirinya, kapal yang rusak dan Qin Mu sudah terbang jauh. Di kapal yang rusak, tulang-tulang putih bekerja sama untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka dan terus menerkam ke arah Qin Mu. Qin Mu tidak memiliki banyak kekuatan sihir dan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh jasmaninya untuk melawan. Situasinya sangat berbahaya. Tulang-tulang putih ini tidak dapat dihancurkan bahkan jika itu adalah malapetaka besar hidup dan mati di alam semesta. Kekerasan mereka mencengangkan, dan jika dia ceroboh, dia pasti akan dipotong-potong oleh mereka. Pintu tiba-tiba berhenti, dan Qin Emdu tidak tahu apa yang telah dia tabrak. Tubuhnya tidak stabil, dan dia tercengang. Dia segera menggunakan pedang malapetaka untuk terbang ke atas dan ke bawah untuk bertahan melawan serangan tulang-tulang putih. Namun, kerangka putih di kapal yang hancur segera memutar layar yang compang-camping, menyebabkan kapal itu membelok dan menghindari pintu. Di atas kapal yang hancur, tulang-tulang putih itu tampak sangat ketakutan. Mereka berebut meraih pegangan kapal dan menguncinya dengan bunyi klak. Sementara itu, tulang-tulang putih yang tergantung di dinding kapal menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mengetuk dinding kapal, seolah-olah mereka memohon kepada rekan-rekan mereka untuk menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka masuk. Bukan hanya itu yang terkunci di luar. Ada juga kerangka putih yang telah memutar layar. Kerangka putih itu tergelincir turun dari tiang dan menyadari bahwa pintu kabin telah tertutup. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat wajah menangis saat ia berlutut di depan pintu kabin dan terus-menerus mengetuknya dengan kedua tangan. Qin Mu meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. "Sekarang kau tahu rasa takut, kan?" Ia berbalik, dan senyum di wajahnya membeku. Pintu itu menabrak tumpukan reruntuhan, dan ada reruntuhan di mana-mana. Reruntuhan itu sangat bobrok, dan jelas bahwa tulang-tulang kapal itu tidak takut padanya. Mereka takut pada reruntuhan. Reruntuhan itu seperti reruntuhan ibu kota Giok pengadilan leluhur. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa tata letaknya berbeda dari ibu kota Giok pengadilan leluhur. Meskipun tampak serupa, ada perbedaan mendasar. Inti dari ibu kota Giok istana leluhur adalah istana Miluo dan 7 aula. Di tengah istana Miluo terdapat pohon dao milik penguasa istana Miluo. Ada 16 buah dao yang tergantung di sana, dan 7 aula mengelilinginya. 72 aula tahta mengelilinginya, dan di luar itu terdapat hutan yang dibentuk oleh pohon dao dan kediaman para penganut Tao yang dilindungi oleh istana Miluo. Sementara itu, tata letak di sini adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Meskipun aula berharganya hancur, orang masih bisa melihat betapa makmurnya tempat itu dulu dari reruntuhannya. Mungkin jumlah orang di sini tidak sebanyak di istana Miluo, tetapi mereka dapat dianggap setara dengan kekuatan besar lainnya di istana Miluo. Mengapa kerangka mereka yang telah mencapai dao takut dengan reruntuhan ini? Qin Mu menenangkan dirinya. Ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di tanah terlantar dari Ultimate Fight daripada yang dibayangkannya. Dia benar-benar ingin memasuki tempat ini untuk menjelajah, tetapi tujuannya adalah untuk menemukan gerbang tempat tuan muda tertua menyegel musuh-musuh istana Miluo. Jika dia gegabah memasuki tempat ini untuk menjelajah, itu akan merugikan perang perdamaian abadi. Tepat saat dia hendak pergi, sejumlah besar ki primordial mengalir keluar dari reruntuhan, menutupi reruntuhan itu. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Dia kekurangan ki primordial untuk diolah, tetapi sebenarnya ada begitu banyak di reruntuhan itu. Baginya, itu adalah tanah harta karun tertinggi. Aku hanya masuk untuk mengumpulkan beberapa ki kekacauan, seharusnya tidak butuh waktu lama. Qin Mu membawa pintu dan berjalan ke reruntuhan. Dia berkata dengan suara rendah, "Jika situasinya tidak terlihat bagus, aku akan segera mundur." Angin dingin bertiup, dan ki primordial bergejolak saat menjauh darinya. Ki kekacauan tampaknya memiliki kesadaran. Kemanapun dia pergi, tidak ada jejak ki kekacauan di sekitarnya. Qin Mu mencoba mengulurkan tangannya untuk meraih jejak ki primordial, tetapi dia tidak bisa. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi dia melihat bahwa sekelilingnya kacau dan dia tidak dapat menentukan arahnya. Jalan yang dia lalui telah tertutup sepenuhnya. Qin Mu tersenyum, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Penglihatannya dapat melihat melalui kekacauan saat dia berjalan keluar. Pada saat itu, dia melihat sebuah altar pengorbanan kuno yang dibangun dari batu kekacauan. Qin Mu naik ke altar pengorbanan dan hanya melihat sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu tidak tinggi, dan ada sepasang jejak kaki di sampingnya. Dia datang ke depan prasasti batu itu. Kata-kata pada prasasti batu itu tidak dapat diverifikasi, tetapi dia dapat menyimpulkan maknanya dari struktur runenya. Tiandu, membuka era ketujuh alam semesta di sini, membuka era ketujuh? Ini adalah. Qin Mu tercengang. Mungkinkah alam semesta zaman ketujuh diciptakan oleh seseorang? Dia melangkah maju dan menginjak sepasang jejak kaki itu.
Dalam benaknya, ledakan keras yang dapat membelah langit dan bumi terdengar. Pemandangan di depan mata Qin Mu berubah, dan dia melihat kekacauan Qi di sekelilingnya melonjak dengan panik. Itu sangat menakutkan, dan seolah-olah dia berdiri di tengah malapetaka besar kehancuran alam semesta. Dia merasakan tekanan dan panas yang tak tertandingi. Kekosongan tertinggi sudah tidak ada lagi. Seluruh alam semesta telah menjadi masa kekacauan. Tekanannya tak terukur, dan panasnya tak terukur. Dalam kekacauan yang melonjak, hanya beberapa orang yang telah mencapai Dao yang selamat. Dia melihat ibu kota Giok dalam kekacauan, yang seharusnya menjadi penguasa istana Miro dan para pengikutnya. Selain itu, ada juga beberapa hal aneh yang mengambang di kekacauan terakhir, seperti pohon dunia dan jurang reruntuhan akhir. Qin Mu melihat sosok penguasa istana Miluo berdiri di depan istana Miluo. Pohon Dao meledak dengan cahaya yang indah, melindungi ibu kota Giok dari alam semesta era ke-6. Tempat itu dipenuhi gas ungu dan dapat dianggap sebagai tempat yang damai di dunia kekacauan. Dia juga melihat bahwa ada sebuah istana di sekelilingnya, dan strukturnya mirip dengan istana Miluo. Altar pengorbanan di bawah kakinya masih ada di sana, dan ditempa dari batu-batu keis. Dia melihat sekeliling dan melihat para penerus Dao berdiri di sekitarnya. Mereka memperlihatkan ekspresi penuh harap. Pada saat ini, Qin Mu melihat sosok yang familiar. Yang Mulia Surgawi Ling. Pikiran Qin Mu terkagum-kagum. Dia benar-benar melihat Yang Mulia Surgawi Ling. Yang Mulia Surgawi Ling sebenarnya adalah salah satu orang yang telah mencapai Dao di kota dewa ini. Bagaimana ini mungkin? Namun, seberapa familiar dia dengan Yang Mulia Surgawi Ling? Mereka berdua adalah guru dan teman. Pada tahun-tahun awal, Qin Mu telah membimbing Yang Mulia Surgawi Ling di jalan penciptaan dan mendorongnya untuk menciptakan seni ilahi yang tidak berubah. Kemudian, Yang Mulia Surgawi Ling telah mengajarinya jalan, keterampilan, dan seni ilahi dan bahkan mengirimnya kembali ke tahun pertama era Naga Han. Dia pasti tidak akan salah? Wanita di samping altar pengorbanan, wanita yang telah mencapai Dao di era ke-6, adalah Yang Mulia Surgawi Ling. Mengapa Ling muncul di masa lalu? Namun, penglihatannya tidak berada di bawah kendalinya. Kakinya seharusnya mendarat di jejak kaki orang bernama Tiandu ini, jadi penglihatannya telah menjadi perspektif Tiandu. Dia melihat sosok, dirinya, dan kapak di tangannya. Qin Mu tertegun dan merasa kapak ini agak familiar. Dia pernah melihat kapak semacam ini di tangan Tai Yi sebelumnya. Tai Yi telah berubah menjadi raksasa untuk menebang pohon dunia, dan dia telah menggunakan kapak yang sama. Setelah pohon dunia terlahir kembali, Qin Mu telah meminjam kapak itu untuk menebang pohon itu. Dia pernah mencoba mempelajari kapak itu secara menyeluruh, dan meskipun dia tidak berhasil melakukannya, dia tidak mungkin salah. Namun, kapak di tangannya berbeda dari kapak di tangan Tai Yi. Kapak itu tidak persis sama, tetapi orang dapat melihat bahwa keduanya memiliki karakteristik yang sama. Mungkinkah Tiandu ini adalah Tai Yi? Saat Qin Mu memikirkan ini, dia tiba-tiba melihat dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan kapak suci itu. Pada saat yang sama, sang peraih prestasi di bawah altar pengorbanan juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan kapak suci secara ekstrim dengan dia. Pada saat ini, kekacauan tercipta. Qin Mu melihat semua ini dari sudut pandang sang pendiri, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Tidak ada pemandangan yang lebih menakjubkan dari apa yang dilihatnya, juga tidak ada pemandangan yang lebih menarik dari apa yang dilihatnya. Dia melihat lahirnya alam semesta. Dia melihat orang-orang yang telah mencapai Dao menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membelah langit dan bumi, menyebarkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka untuk membuka alam semesta baru dari kekacauan. Qin Mu telah mengalami pemandangan luar biasa ini berkali-kali dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Namun, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa apa yang telah dia kembangkan bukanlah ciptaan sejati langit dan bumi. Evolusinya dalam harta karun ilahinya belum melampaui imajinasinya. Sementara itu, apa yang dilakukan, ibu kota surga, dan orang-orang yang telah mencapai Dao ini benar-benar membelah langit dan bumi, mengembangkan era primordial alam semesta. Setelah mereka membuka kekacauan, energi tak terbatas meledak. Panas tak terbatas, cahaya tak terbatas, dan ruang tak terbatas meluas keluar. Pada saat ini, tidak ada substansi. Seluruh alam semesta primitif hanyalah masa energi cair panas yang mengembang dengan cepat. Tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, pada saat berikutnya, dua jenis Dao bawaan Tai Yi dan Tai Chu muncul. Kecepatan evolusi kedua jenis Dao bawaan ini sangat mencengangkan. Bahkan tidak butuh waktu sekejap pun bagi evolusi untuk menjadi lengkap, dan kekosongan juga lahir pada saat yang sama. Kekuatan kekosongan mendorong seluruh alam semesta untuk berkembang dengan cepat, menjauhkan energi dari satu sama lain. Qin Mu berdiri di sana dan melihat bahwa alam semesta primitif ini masih berevolusi. Seluruh alam semesta adalah gumpalan Tai Chu Qi. Hanya ada bentuk satu Qi dan tidak ada substansi lain. Setelah sekitar 300.000 tahun,
Alam semesta purba memasuki bentuk Taichu di bawah kekuatan kehampaan. Dao Taichu lahir dari Taichu Qi. Kehampaan demi kehampaan lahir, mendorong evolusi materi alam semesta. Dari Taichu ke Taishu, dan dari Taichi ke Taiji. Ketika bintang-bintang berevolusi, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk galaksi. Dao Taiji mulai mengembangkan semua hal di dunia, dan kehampaan pamungkas juga muncul. Gambaran agung alam semesta terungkap, memasuki keadaan awal dari keadaan aslinya. Ribuan tahun telah berlalu. Tentu saja, Qin Mu berdiri di pengorbanan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tiandu. Waktu yang sebenarnya tidak berlalu selama itu. Dia kembali sadar, dan suara dirinya terngiang di telinganya. Dia berkata dengan gembira, era ketujuh telah terbentuk. Teman-teman Dao, ibu kota surga kita akhirnya telah membuka alam semesta ini. Tiandu, ibu kota surga, kita. Qin Mu tercengang. Awalnya dia mengira bahwa ibu kota surga pada prasasti batu itu merujuk pada orang yang telah membelah langit dan bumi. Ibu kota surga adalah namanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dari apa yang dikatakan orang ini, ibu kota surga tidak merujuk pada satu orang, tetapi pada sekelompok orang yang telah mencapai jalan tersebut. Di antara mereka ada yang mulia surgawi Ling. Ibu kota surga merujuk pada orang-orang yang telah mencapai jalan di kota dewa ini. Mungkin kota dewa ini juga disebut ibu kota surga. Bukankah yang mulia surgawi Ling berada di alam primordial? Mengapa dia ada di sini? Apakah dia ada di sini pada akhir era ke-6, membuka alam semesta bersama para Taois Tiandu? Pikirannya kacau, dan dia benar-benar tidak dapat memahami kapan yang mulia surgawi Ling telah pergi ke era ke-6. Kekacauan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan Qin Mu kecewa dan frustrasi. Namun, hatinya menari dengan gembira. Situasi membelah langit dan bumi benar-benar mengejutkan, dan itu memberinya pencerahan yang luar biasa. Itu memungkinkannya untuk mengalami evolusi 5 Taiji yang telah dibuka di alam semesta dalam waktu singkat, dan itu sangat meningkatkan teknik dan seni ilahinya. Pemahamannya tentang 5 master telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa jika dia dapat menyerap apa yang telah dia peroleh dari mengamati pemisahan langit, teknik 3 elisir tubuh penguasa akan dapat melangkah maju. Mungkin dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya akan pulih sepenuhnya dan dia bahkan dapat naik ke tingkat lain untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mengamati para penerus ibu kota langit membelah langit dan bumi terlalu singkat. Dia ingin memahaminya lagi, tetapi sangat disayangkan bahwa dia hanya dapat melakukannya sekali. Dia memejamkan mata dan fokus, dengan hati-hati memahami. Runi Dao di tubuhnya bergejolak, dan dia memasuki jalan yang lebih dalam. Mengamati penciptaan langit dan bumi dari langit benar-benar telah meningkatkan kemampuannya. Dia tidak hanya meningkatkan pemahamannya tentang 5 dewa kuno, dia juga telah meningkatkan kekuatan seni ilahi alam Dao-nya. Tidak peduli apakah itu Taiji bentuk hampa, Qi Dao kekacauan primordial yang bepergian bersama, atau Taiji yang berubah menjadi Yin dan Yang, atau perpaduan 5 Dao besar, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tidak hanya itu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni ilahinya yang memasuki jalan, dan dia akan memasuki surga ke-33 dari alam seni ilahi. Runi Dao yang datang dari tubuh Qin Mu sangat padat. Tiba-tiba, dia mendengar gemuruh yang datang dari harta ilahinya. Mereka sebenarnya mengembangkan situasi membelah langit dan bumi, membuka kembali kekacauan primordial, mengembangkan Dao besar pemberi, dan mengembangkan kun kering langit dan bumi. Dalam harta karun ilahi Qin Mu, langit, bumi, dan kekacauan berevolusi lagi. Dia berdiri di tengah-tengah 2 jejak kaki dan mengeluarkan pedang bencana. Pedang bencana meniru keterampilan kapak yang dieksekusi ketika langit dan bumi terbelah, menebas kekosongan. Pedang di tangannya menjadi lebih berat. Pedang itu besar dan kikuk, berat dan sederhana, tetapi pedang sederhana ini mengandung keajaiban tertinggi. Dia mencoba memadukan rune primordial dan gas ungu untuk menyempurnakan gerakan ini. Dia melatihnya lagi, dan gerakan ini menjadi lebih sempurna. Semua kerumitan dan keajaiban tersembunyi di dalam pedang. Pedang ini tampaknya bukan seni ilahi, tetapi Dao alami. Dia tampaknya telah memasuki alam yang sama sekali baru, dan satu pedang mengandung Dao. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Mu menebas lagi. Rune Dao yang terkandung dalam serangan ini sangat padat, dan ketika dia menebas, itu seperti Dao besar yang mengamuk. Kemanapun ia lewat, kekacauan di sekitar altar pengorbanan akan terbuka, dan dia akan mengirisnya dengan pedangnya, memperlihatkan fenomena langit terbuka dan bumi terbuka. Qin Mu menarik kembali pedangnya dan membuka matanya. Penampakan langit dan bumi di kota perlahan menghilang, dan jalan menuju dunia luar pun muncul. Tidak ada lagi aura kekacauan yang menghalanginya. Qin Mu menghela napas gemetar dan berkata dengan suara rendah, pedang ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai jurus. Ini bukan jurus, ini adalah Dao. Saat itu, ketika Kaisar Pendiri memasuki 33 surga alam Dao surgawi di jalur pedangnya, ia menamakannya pedang Dao alam kejernihan agung.
Ia tahu bahwa 33 surga jalur pedangnya bukan lagi keterampilan pedang dan jurus pedang, tetapi Dao. Pedang milikku ini bahkan lebih padat daripada alam kejernihan agung, dan sulit untuk menggambarkannya dalam hal alam. Sebut saja itu tulisan pemisah surga ibu kota surga. Dia memahami tulisan pemisah surga ibu kota surga, dan kun kering membuka alam harta karun ilahi. 33 kekosongan muncul, dan alam daonya menjadi lebih bersemangat. Kultivasinya juga berangsur-angsur meningkat, dan roh primordialnya juga berangsur-angsur tumbuh. Tidak hanya itu, tubuh Qin Mu juga berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi. Kakinya tidak lagi begitu kecil, tetapi perlahan-lahan tumbuh. Jika penguasa Tiandu adalah Tai Yi, lalu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan dia meneteskan air mata ketika dia melihatku menyerah pada jalanku? Qin Mu tidak merasakan kegembiraan yang besar setelah memahami Dao. Sebaliknya, dia berpikir keras. Tai Yi berkata bahwa dia sedih karena aku telah menyerah pada jalanku sendiri, jadi sekarang, apakah aku telah kembali ke jalan yang telah kutinggalkan? Mungkin aku belum. Pada saat itu, jalanku seharusnya menjadi jalannya, jadi ketika dia melihatku menyerah, dia berubah menjadi air mata. Qin Mu menenangkan diri dan mengangkat kaki kanannya, bersiap untuk meninggalkan jejak kaki. Tiba-tiba, ibu kota berubah lagi. Dia ragu sejenak sebelum melangkahkan kaki kanannya kembali. Di matanya, ibu kota ilahi bukan lagi reruntuhan. Seolah-olah baru saja diciptakan. Kota itu berkilauan dengan emas dan batu giok, dan ada garis-garis cahaya yang berdiri di titik tertinggi di alam semesta. Namun, ibu kota itu runtuh. Garis pandang Qin Mu berubah menjadi garis pandang pemilik jejak kaki itu. Hal terakhir yang dilihatnya adalah penguasa uap ungu purba Istana Miluo, pohon Dao Istana Miluo, ibu kota ilahi yang runtuh di belakang pohon Dao, dan sosok yang jatuh bersamanya. Kapak ilahi kekacauan jatuh dari tangannya. Qin Mu juga runtuh, dan hati Dao-nya mati. Teman Dao, apa yang kau lakukan salah? Dia mendengar suara penguasa Istana Miluo menjadi semakin kabur. Setelah beberapa saat, Qin Mu terbangun, dan penglihatannya berangsur-angsur pulih. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah runtuh di altar pengorbanan. Dia buru-buru bangkit dan melihat sekeliling. Tempat ini masih reruntuhan ibu kota surga, dan tidak ada yang berubah. Dia menunjukkan ekspresi kosong dan berjalan menuruni altar pengorbanan. Dia berjalan keluar dari reruntuhan dengan linglung, dan hanya ada keraguan besar yang tersisa di benaknya. Tuan Istana Miluo, mengapa Anda ingin membunuh penguasa ibu kota surga? Mengapa? Qin Mu melayang di tanah terlantar. Ladang acar di poi tertinggi ini sangat luas. Seolah-olah semua hal yang belum hancur di 16 kosmos agung telah dibuang ke sini. Ia melewati pohon Dao yang layu dan telah layu sepenuhnya. Namun, Qin Mu masih bisa merasakan kesadaran yang lemah darinya. Ia ingin memeriksanya secara terperinci, tetapi kesadaran itu sangat sederhana dan sama sekali tidak menanggapinya. Seolah-olah telah memasuki keadaan kacau dan tidak memberinya informasi apapun. Praktisi ini pasti telah mengalami kesadaran yang kacau balau selama kiamat, pikir Qin Mu dalam hati. Kesadaran yang bersembunyi di pohon Dao tidak dapat bertahan lagi, jadi mustahil baginya untuk bangun. Qin Mu pergi. Berbagai benda di tanah terlantar poi tertinggi tidak tetap, dan semuanya mengalir setiap saat. Jika ia ingin menemukan pintu yang menyembunyikan obelisk, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan kesadarannya di sini. Kesadarannya akan berubah menjadi ketiadaan oleh kekosongan pamungkas, jadi dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya untuk mencari. Waktu berlalu hari demi hari, dan Qin Mu bertemu dengan banyak hal yang tak terbayangkan. Dia bahkan bertemu dengan reruntuhan ibu kota surgawi beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan gerbang itu. Selama hari-hari ini, kakinya berangsur-angsur tumbuh dan menjadi setinggi sebelumnya. Hanya saja kakinya masih sedikit lemah. Roh primordialnya juga berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Tentu saja, jika dia ingin memulihkan roh primordialnya ke puncaknya, dia masih perlu berkultivasi lebih lama lagi. Pada puncaknya, roh primordialnya sangat luas. Jika dia mendorongnya hingga ekstrim, roh primordialnya dapat menutupi seluruh surga. Meskipun tidak seseram roh primordial yang mulia surgawi utusan maut, itu tetap luar biasa. Saat ini, roh primordialnya hanya setinggi 30 meter dan tidak dapat dibandingkan dengan praktisi seni ilahi di alam hidup dan mati. Meski begitu, dia tetap salah satu eksistensi terkuat di dunia. Tubuh jasmani dan roh primordialnya semuanya dimurnikan oleh ki primordial, dan dia menapaki jalan master Istana Miluo. Di sisi lain, jalur kultivasinya bertepatan dengan jalur Master Tiandu, mengumpulkan bakat dari kedua keluarga. Aku akan mencari selama 2 tahun lagi. Jika aku tidak dapat menemukan gerbang itu dalam 2 tahun, aku akan kembali ke kedamaian abadi. Qin Mu menahan kesepian sendirian dan mencari dengan getir di tanah terlantar. Dia melihat kepala yang tertancap di bendera dan wanita yang sedang menyisir rambutnya di cermin perunggu. Dia juga melihat senjata suci yang terus berdarah. Dia juga melihat buah Dao menumbuhkan kepala manusia terus-menerus, tetapi mereka juga dicairkan oleh angin dingin. Selain itu,
dia juga menemukan sekelompok peti mati. Peti mati dirantai bersama, membentuk barisan yang mengapung di kehampaan tanpa batas. Tanah terlantar ini dipenuhi dengan hal-hal aneh. Sebelumnya, Qin Mu telah berencana untuk mengumpulkan beberapa harta dari tanah terlantar, tetapi ketika dia melihat hal-hal aneh ini, dia kehilangan pikiran itu. Hal-hal ini juga merupakan acar baginya. Tidak hanya tidak berguna, tetapi juga sangat berbahaya. Dia telah dikejar oleh kepala aneh dan kapal yang rusak berkali-kali. Ketika dia sedang mengumpulkan cermin perunggu berbintik-bintik, dia hampir ditarik ke dalam cermin oleh wanita itu. Adapun kepala yang tergantung di bendera, itu sudah tumbuh bersama bendera dan tidak dapat dipisahkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada rahasia yang tersembunyi di dalam benda-benda di sini. Mereka terperangkap di tanah terlantar, tertiup angin dingin dan tidak bisa pergi. Jika Qin Mu membawa mereka keluar dari tanah terlantar, itu mungkin untuk memenuhi hal-hal ini dan membawa bencana besar bagi dunia. Ada banyak makhluk abadi yang tersembunyi di tanah terlantar. Semakin banyak Qin Mu melihat, semakin yakin dia akan tebakannya. Beberapa keberadaan yang tidak mati dalam malapetaka besar kehidupan dan kematian bersembunyi di semua jenis harta karun, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Mereka adalah makhluk abadi, dan bahkan kekosongan pamungkas tidak bisa dihancurkan. Tanah terlantar adalah kandang alami yang memenjarakan mereka di sini, mencegah mereka melarikan diri. Jika mereka membawa harta karun ini pergi, itu akan membantu mereka. 2 tahun itu berangsur-angsur berakhir, dan keadaan pikiran Qin Mu berubah dari cemas menjadi tenang. Pintu itu mendarat di peti mati besar, dan Qin Mu duduk di atasnya. Suara benturan terdengar dari peti mati, seolah-olah ada orang hidup yang ditekan di dalamnya. Pintunya sangat berat, cukup untuk menekan benda di dalam peti mati. Qin Mu mengetuk pintu dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku di dalam, aku hanya jalan-jalan, mengapa kamu begitu cemas?" Raungan teredam terdengar dari peti mati, dan suara benturan menjadi lebih mendesak, seolah-olah ada monster yang menggunakan kepalanya untuk menghantam peti mati. Qin Mu tertawa dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di depan mereka ada deretan peti mati yang dirantai. Kepala dan ekor mereka terhubung, dan mereka saat ini melayang menuju kegelapan di kejauhan. Qin Mu berencana menggunakan peti mati ini untuk beristirahat. Adapun apa yang dikubur di peti mati, dia sama sekali tidak ingin tahu. Perjalanan panjang dalam beberapa tahun terakhir membuatnya tidak mampu melakukannya. Kakinya belum pulih sepenuhnya, jadi dia perlu berhenti dan beristirahat. Pada saat ini, senyum di wajah Qin Mu berangsur-angsur memudar saat dia berdiri. Peti mati di depan saat ini berbelok dari rute yang direncanakan, dan di depan peti mati ada kusen pintu tanpa pintu. Di kusen pintu, obelisk besar bisa terlihat samar-samar. Itu sangat halus, seperti obelisk seperti cermin yang tak terhitung jumlahnya tanpa cacat. Monumen besar itu membentuk hutan dan berdiri di dunia di balik pintu. Obelisk memantulkan kekosongan dan kelompok peti mati yang melayang melewati pintu. Qin Mu bahkan samar-samar bisa melihat benda-benda di dalam peti mati di permukaan obelisk. Peti mati ini sebenarnya berisi darah Dao. Di dalam darah Dao, ada monster dengan rambut tebal. Mereka tampak seperti mayat dan kaku. Gigi mereka sangat panjang dan kuku mereka sangat tajam. Mereka dengan panik mencengkeram dinding peti mati. Mayat mereka yang telah mencapai Dao direndam dalam darah peti mati, berubah menjadi bentuk kehidupan yang aneh. Qin Mu terlonjak kaget dan perlahan-lahan menjadi tenang. Peti mati ini seharusnya adalah kekuatan lain yang telah mencapai Dao selain Istana Miluo dan Ibu Kota Surga. Jalan yang mereka tempuh berbeda dari Istana Miluo dan Ibu Kota Surga. Kemampuan orang-orang yang telah mencapai Dao ini lebih rendah daripada Istana Miluo dan Ibu Kota Surga, jadi mereka menggunakan kayu pohon dunia untuk memahat peti mati sebelum mengunci diri di dalamnya. Pada akhirnya, ketika malapetaka besar kehidupan dan kematian meletus, mereka menggunakan peti mati yang disempurnakan oleh pohon dunia untuk menghindari malapetaka. Namun, mereka tidak menghindari malapetaka penciptaan. Dalam malapetaka besar alam semesta, mereka berubah menjadi darah, dan mayat mereka direndam dalam darah yang telah mereka ubah menjadi iblis mayat. Ada kemungkinan juga darah itu bukan darah mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka membunuh orang lain yang telah mencapai Dao dan menggunakan darah Dao orang-orang yang telah mencapai Dao sebagai wadah untuk berbaring di dalamnya, dengan harapan dapat selamat dari malapetaka hidup dan mati. Qin Mu mengedipkan matanya dan tersenyum. Jelas mereka sudah keterlaluan. Seseorang mengambil kesempatan saat bencana hidup dan mati meletus untuk menyegel peti mati mereka, mencegah mereka melarikan diri setelah kedatangan alam semesta baru. Bagus sekali. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik, dan dia tertawa keras. Dia melompat dari peti mati di depan dan mendarat di kusen pintu. Di tangannya, pintu itu terbang dan tertutup dengan bunyi klik. Qin Mu menoleh ke belakang untuk melihat. Pintu ini seharusnya memiliki 2 sisi, dan masih ada pintu yang hilang di kusen pintu. Di mana pintu lainnya? Qin Mu tidak bisa menahan rasa heran. Harta karun yang ditempa oleh Tuan Muda Istana Miro pasti berkualitas unggul dan tidak akan mudah rusak.
Apa yang menyebabkan kedua pintu ini terlepas dari kusen pintu? Dia maju dan mencoba melepaskan pintu itu. Namun, meskipun kekuatannya lebih kuat dari Kaisar Langit Hao yang telah mencapai Dao melalui kekuatan, dia tidak dapat memisahkan pintu dari kusennya. Qin Mu mengerutkan kening dan melepaskan telapak tangannya. Jika aku ingin menghancurkan pintu ini, kekuatannya berasal dari dunia luar atau dari dalam. Di alam semesta ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang lebih kuat dariku. Mungkinkah seseorang telah keluar dari dunia di balik pintu itu? Dia berbalik dan melihat dunia di balik pintu. Batu-batu monolit itu seperti hutan, menjulang tinggi ke awan. Di langit, bahkan ada matahari yang bersinar dengan kekuatan yang mencengangkan. Matahari tidak bergerak dan tidak memiliki orbitnya sendiri seperti bintang-bintang lainnya. Ini adalah dunia yang lengkap. Pintu itu terbang keluar dari pintu, yang berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah keberadaan yang ditekan di hutan monumen keluar dan membuat pintu itu terbang dari dalam. Kemungkinan kedua adalah seseorang dari luar meraih pintu dan merobeknya, lalu melemparkannya keluar. Kemungkinan kedua hanya sepertiga, atau bahkan kurang. Qin Mu berdiri di depan pintu dan memberi isyarat. Cara termudah untuk mendobrak pintu ini dari luar jelas bukan dengan melemparkannya keluar, tetapi menggunakan kekuatan kasar untuk meledakkannya ke dunia di balik pintu. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang yang ditekan di sini telah mengalahkan jalan keluarnya dan membuat kedua pintu itu terbang. Qin Mu menenangkan diri dan melangkah ke dunia setelah memasuki pintu. Tidak peduli siapa yang ditekan tuan muda besar di sini, aku harus mencoba. Sosoknya menghilang di balik pintu dan berjalan ke hutan monumen.